사라져도 Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, Baik, mantap. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Risti Diana Fitri, insya Allah akan memandu jalannya acara hingga akhir acara nanti. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin selamat bergabung nih buat teman-teman peserta semua. Masya Allah udah ada 76 peserta ya. Wah, terlihat nih antusiasmenya. Selamat bergabung di acara upgrading yang kedua yang mengusung tema Know Yourself and Brand Yourself. Nah, insya Allah kita bersama-sama akan membahas nih tentang bagaimana sih cara mengenal diri kita, terus bagaimana cara menggali potensi diri, dan juga cara agar kita bisa membranding diri sendiri, dan terakhir adalah mengapa kita harus membranding diri sendiri. Nah, sebelum kita mulai acaranya, insya Allah Risti akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu ya. Yang pertama ada pembukaan, tadi udah Risti buka, kemudian dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran, kemudian pematerian, sesi tanya jawab, penyerahan plakat oleh panitia, sesi dokumentasi, dan terakhir penutupan. Nah, langsung saja agar acara ini lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung Risti persilakan kepada Jundi untuk membacakan tilawah Al-Qur'annya. Kepada Jundi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
يعلمون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jundi yang sudah membacakan Al-Quran dengan sangat merdu. Semoga baik yang membacakan maupun yang mendengarkan bisa mendapat Ta'ala, dan juga tentunya dengan dibacakan tilawah tadi bisa menambah keberkahan dalam acara kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman, Risti pengen ngingetin nih, ada rules-rules yang harus diikuti oleh teman-teman peserta. Yang pertama, diharapkan teman-teman peserta maupun panitia mengganti format namanya menjadi, jika teman-teman itu peserta underscore nama, namun jika teman-teman itu panitia underscore nama. Begitu ya, teman-teman. Dan apabila teman-teman join lewat laptop, diharapkan untuk memakai background yang sudah disediakan oleh teman-teman panitia. Biar walaupun kita daring, tapi kita kerasa dalam satu ruangan yang sama nih. Gitu. Nah, insya Allah akan beberapa rules untuk bertanya. Yang pertama yaitu teman-teman diharapkan untuk raise hand terlebih dahulu nih saat sesi bertanya. Nanti jika sudah dipersilakan, Risti akan mempersilakan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya langsung ke Faisal, atau jika kendala tidak bisa on mic, bisa melewati room chat. Namun, perhatikan adalah teman-teman harus menyiapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi ketika sudah dipersilakan, teman-teman langsung klik enter pertanyaannya. Begitu ya, teman-teman. Dan diharapkan selama kegiatan berlangsung, teman-teman untuk meng-on-kan kameranya nih, biar pengen tahu gitu, mana sih yang namanya Evelyn, gitu, mana sih yang namanya Rahimah, gitu kan. Biar saling mengenal nih kita, walaupun kegiatannya daring. Lalu, agar acaranya lebih kondusif, diharapkan teman-teman untuk meng-off-kan mikrofonnya gitu ya. Takutnya nih ketika pematerian kedengeran suara keripik. Nah, siapa nih yang makan keripik gitu kan. Gitu. Terus insya Allah nanti akan ada door prize dari panitia untuk 3 penanya tercepat nih. Jadi mulai disiapkan pertanyaan dan berlomba-lomba nih kalau teman-teman mau dapat door prize dari panitia gitu ya. Dan yang terakhir, diharapkan teman-teman untuk menaati atau mematuhi adab-adab dalam menuntut ilmu, seperti berpakaian yang sopan, kemudian duduknya yang rapi. Terus disiapkan juga nih catatannya, karena pematerian hari ini akan seru banget teman-teman. Akan full juga tentunya. Baiklah, langsung saja Risti kenalin nih ke teman-teman, siapa sih pemateri kita pada malam hari ini? Boleh nih, dari teman-teman panitia di-share screen CV beliau. Oke, nih ya,
Beliau itu bernama Faisal Muhammad Syahri Alwi. Nah, beliau ini lulusan dari Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, teman-teman. Nah, beliau ini udah tidak diragukan lagi ya, kiprahnya di berbagai forum. Kemudian beliau ini interest sekali dengan design thinking, interest dengan startup dan komunitas. Beliau juga ahli nih dalam strategi pengembangan sosial media, serta memahami manajemen SDM dengan menggunakan tools talent mapping. Nah, teman-teman, beliau juga memiliki banyak prestasi, yaitu yang pertama, beliau merupakan alumni Forum Indonesia Muda yang ke-21 gitu ya, teman-teman. Dan beliau juga prestasinya menjadi penyalur 500 beasiswa talent mapping untuk aktivis se-Indonesia. Wih, Masya Allah, keren banget nih. Beasiswa, ada yang ikutan nggak? Oke. Terus untuk pengalaman kerjanya sendiri, beliau itu menjadi consultant di talent mapping. Dan juga beliau menjadi co-founder di talent mapping Karir. Nah, terus beliau juga pengalaman kerjanya menjadi COO Teman Halal dan sekaligus menjadi founder Teman Halal. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu Teman Halal itu apa, teman-teman bisa searching nih di Instagram, namanya @temanhalal. Di situ berisi informasi-informasi mengenai halal produk dan juga nah karena akangnya belum membersamai kita nih, nggak apa-apa, kita tunggu aja karena terkendala beberapa hal. Insya Allah pemateri kita ini kece banget ya guys, jadi jangan disia-siakan, jangan dilewatkan. Kalau ada kesempatan bertanya, silakan bertanya. Siapa tahu teman-teman nanti dikenal nih sama Kang Faisal gitu kan. Nah, aku mau tanya-tanya dulu nih ke teman-teman. Teman-teman asalnya pada dari mana nih? Boleh dong dikirim di room chat. Teman-teman asalnya pada dari mana aja? Dari Bandung. Wih, Bandung juara. Oh, ada dari Subang, ada dari Garut, ada dari Sukabumi. Soreang mah Bandung atuh ya, guys. Ada dari Cirebon, ada Konohaga. Ah, ini biasa ya. Terus ada dari Kuningan. Terus dari mana lagi nih? Dari Allah kembali ke Allah. Masya Allah, Ustadz Jundi luar biasa. Ada Cilegon. Wih, Cilegon. Jauh nih. Mana nih yang paling jauh dari mana nih? Wih, dari Kalimantan Timur juga ada. Masya Allah, acara daring kayak gini tuh mendekatkan yang jauh gitu ya. Nah, alhamdulillah nih, Kang Faisal sudah bersama di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Kang Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Faisal, tadi Risti sudah memperkenalkan Akang nih ke teman-teman semua. Akang apakah udah siap untuk menyampaikan pemateriannya? Siap, insya Allah. Masya Allah. Baiklah Kang, silakan kepada Kang Faisal dipersilakan untuk menyampaikan pemateriannya. Mangga Kang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Sudah siap ini? Siap banget Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, alhamdulillah teman-teman ya. Ini luar biasa loh ya. Sini sudah sekian bulan pandemi, masih acara-acara, masih Zoom, masih online, teman-teman masih kuat ya, luar biasa, barokallah. Yang nggak biasa Zoom, aduh saya pusing online terus, mau nggak mau ya. Bahkan acara-acara upgrading, acara ospek, yang menarik tuh ospek loh ya, ospek online. Saya tuh punya saudara maba gitu ya di salah satu universitas lah di Bandung. Saya tuh suka bercandain, oh kamu ospeknya online ya. Nanti kalau kamu ngospek offline gimana loh, nanti kamu ini apa emang tahu ngospek offline kayak gimana, kan ospek dulu online. Jadi ternyata ya dia cuek aja gitu, santai. Karena
Malah online itu keunikan yang apa ya, yang tidak semua orang bisa rasain loh gitu. Malah kita harus lihat dari bright side-nya gitu ya. Semua orang ngerasain, nggak semua orang menikmati. Bahkan panitia ospeknya, panitia upgrading, panitia seminar segala macam itu menarik banget, nggak semua orang bisa merasakan hal tersebut gitu ya. Kayak gitu. Ini langsung pematerian aja ya, Teh. Iya, boleh Kang, mau sapa-sapa juga? Boleh. Apa-apa boleh. Oke, di sini macam-macam ya ininya apa asalnya. Kalau Teh itu tadi pemotretannya Teh Risti dari mana Teh? Risti. Aku dari Bandung, Kang. Dari Bandung ya. Yang Iya. lain dari mana? Tadi udah di absen sih saya dengar Paling ya. jauh dari Kalimantan tuh, Kang, ada. Serius? Dari Serius. Kalimantan? Jauh banget. Jam berapa Iya, di sana? Insya Allah ya. Sama lah ya kurang lebih ya. Kayak gitu. Ini tilawah tadi udah ya? Sudah, Kak. Oke. Ya teman-teman saya mau sedikit cerita ya. Lucu banget nih. Saya kan keluar rumah. Rumahnya kekunci. Adik saya belum pulang. Gimana nih nggak bisa bisa masuk, udah 7:30 kan? Tapi masya Allah ada satu tempat di rumah yang tidak terkunci ya. Jadi saya bisa masuk. Nggak bisa masuk, adik saya baru muncul. Ya itulah seperti ini ya, sedikit ini aja kisah. Nah ya gitu aja, kita mulai boleh ya. Ini panitia udah siap, sudah siap Boleh, pokoknya semuanya. Kang. Udah siap banget ini. Udah siap banget udah ya. Ready nih. Udah ready nih. Ya, backgroundnya udah sama nih. Udah, anggap aja satu ruangan. Luar biasa. Iya, saya mau share screen dulu ya teman-teman ya. Nih nanti kita kita perlu share sesuatu, sama saya mau menyampaikan tentang, mungkin teman-teman sudah tahu ya apa ilmu ini, cuma saya ingin tetap sampaikan karena ini basic banget dan teman-teman juga apa ya, pasti sering banget gitu ya, apa sekarang itu zoom kayak gini gitu. Di singkat cerita saya ngadain ini teman-teman, acara namanya Ahlan School gitu ya, Ahlan School. Jadi Ahlan School ini dari Ahlan Ramadan, mungkin teman-teman pernah dengar ya Ahlan Ramadan, itu kayak kita bikin kelas persiapan Ramadan gitu. Mungkin kalau teman-teman kelas apa sih, kelas buat CV, kelas apa gitu ya, macam-macam. Nah kalau ini kelasnya adalah kelas persiapan bulan Ramadan. Ya cukup unik ya, tapi karena memang kita merasa Ramadan itu bulan penuh berkah, bulan yang apa, yang kita perlu persiapkan dengan maksimal gitu ya persiapannya. Nah tapi nggak semua orang nyiapin gitu loh di bulan Ramadan itu tuh. Nah di Ahlan School ya. Nah di sana Insya Allah besok penutupan sih, 1 bulan kita simulasi Ramadan ya. Barangkali teman-teman ada yang mau ikutan. Insya Allah ada batch 2-nya nanti untuk sama-sama bareng-bareng mempersiapkan Ramadan sejak dini ya. Nah di sana ada empat kelas gitu kan. Ada empat kelas, ada 4 pematerian. Nah salah satu pematerinya itu adalah tentang adab. Nah saya mau share sesuatu ke teman-teman. Mungkin teman-teman udah tahu, tapi ya nggak apa-apa lah ya, jadi reminder. Share screen udah bisa. Nah jadi salah satu ini teman-teman ya, salah satu yang saya highlight selalu mencari ilmu itu adalah tentang adab gitu ya. Adab. Teman-teman ada yang belajar ta'lim muta'alim di sini? Pasti insya Allah ta'lim muta'alim. Ada belajar ya? Teteh ini Teh Risti belajar Teh? Punya Kang bukunya mah. Punya. Punya buku ya. Gak apa-apa ya. Coba teman-teman kalau ini ya penasaran bukunya, di toko kitab terdekat. Cuma teman-teman kalau baca buku ini buat informasi aja sih. Kalau baca buku itu usahakan dan upayakan baca dari mukadimah, pendahuluan, kata pokoknya yang awal-awal yang langsung bab 1 gitu. Biasain deh. Teman-teman akan dapat feel yang berbeda. Karena sebenarnya sebelum baca buku yang harus kita baca itu malah kata pengantarnya, malah mukadimahnya. Karena disitulah titik di mana kita tuh perlu baca sampai akhir atau berhenti sampai di sana. Karena di sana ada tujuan, kadang tuh ada tujuan, maksud penulis buku itu tuh apa.
Dan buku kita Ta'limu Ta'alim tentang adab mencari ilmu itu, teman-teman, itu tuh ternyata alasan kenapa penulisnya tuh menulis karena banyak orang, bahkan disebutnya itu santri, banyak sekali orang gitu yang mencari ilmu tapi caranya salah dan meninggalkan syarat-syarat menuntut ilmu sehingga tidak beradab. Gitu. Nah, buku itu hadir dengan menjelaskan bagaimana tuntunan mencari ilmu sesuai dengan ada sunah-sunahnya gitu yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan ini ya para sahabat dan juga guru-guru ahli hikmah gitu di sana. Nah, itu tuh kita dibelajarin waktu itu Ustadz Wido ya, masih ingat Pak, Ustadz Wido. Ustadz Wido itu pendiri sekolah adab begitu di mana tuh di Jakarta apa di mana ya saya lupa, pokoknya di Indonesia sekolah adab, benar-benar sekolah adab, belajar adab doang gitu, ada sekolahnya gitu. Terus waktu ngisi kita ada yang nanya gitu, Ustaz kita kan zoom mulu nih, adabnya apa ya, adabnya gimana ya. Akhirnya ya beliau sampaikan dan kita rangkum, kita bikin desainnya gitu sama tim Ahlan. Nah, yang pertama lurusin niat. Saya akan coba sedikit mengulas ya sebelum kita masuk ke branding karena niat ini fundamental ya teman-teman. Lurusin niat kita tuh buat apa teman-teman ada di sini? Ya. Coba tanya deh. Cuma sekarang tanya ke diri sendiri, boleh dijawab di kolom chat teman-teman, di sini tuh mau ngapain? Niatnya apa? Teman-teman di sini mau apa sih niatnya? Teh Erika apa teh? Teh Rahimah apa? Teh Elvina? Teh Yusi sebagai panitia apa? Untuk mengetahui diri. Oke, know myself. Oke. Ngapain di kelas ini tuh ngapain gitu. Habis Isya jam 7:30 udah standby. Ini panitianya dari jam kapan tahu udah standby, udah siap-siap gitu ya. Mau ngapain gitu. Apa sih tujuannya gitu. Ya kan? Apakah benar-benar nyari ilmu? Silaturahmi sambil menuntut ilmu, oke. Atau dipaksa? Ini tuh wajib gitu atau boleh umum nggak sih? Udah mulai demo semua kelas online. Bagus ya, jujur ya. Ini daftar kan, nggak yang diwajibin gitu ya teh? Atau gimana? Iya, daftar Kang. Daftar ya? Oh masya Allah. Nah, Insya Allah menarik nih. niatnya lurus semua. Ya, Ayo teman-teman di komen, di chat. Udah mulai Kenapa nih dimotivasi teman-teman sama kelas. Ikutan acara ini? Kenapa coba? Sebenarnya kelas ilmu tentang self branding, know yourself-nya itu ringkas. Tapi yang krusial nih niatnya apa gitu ya. Niatnya apa? Coba teman-teman kita lurusin lagi deh. Kita lurusin lagi niatnya buat apa. Ya, saya menawarkan teman-teman kita niatin buat ibadah. Ya, teman-teman saya tawarkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk biar Allah tuh ridho, bukan hanya mengisi waktu luang, tapi jadikan kelas online itu beribadah dengan niat yang memang lillahi ta'ala. Bismillah ya Allah, dengan saya ikut kelas ini ada manfaat yang bisa saya ambil, saya tahu diri saya, semakin tahu diri saya berarti semakin tahu saya tuh ibadah favorit, ibadah andalan saya tuh nanti kemana. Dengan tahu saya self branding saya itu seperti apa, maka saya bisa memberikan manfaat yang lebih luas pada orang-orang banyak ataupun yang lainnya gitu teman-teman ya. Coba lurusin lagi niatnya. Ya, niat itu kayak gini misalkan ya. Contoh nih. Siapa yang jadi contoh ya? Teh Lola panitia nih. Kang Genta. Teh Agisna, ini saya mau ngajak makan nasi Padang ya. Kita bertiga nih, Teh Lola, Kang Genta sama Teh Agisna. Ya, siap ya. Kita mau makan nasi Padang. Kita makan nasi Padang yang di Gerlong, oke? Depan Masjid DT itu ada nasi Padang. Pernah nggak? Pernah. Pernah ya. Nah, sama Teh Risti saya ajakin karena moderator. Nah, berlima kita. Kita sepakati ya, kita mau makan ayam pop, oke? Kita mau makan apa? Ayam pop, oke. Nih, gini teman-teman ya, kita mau makan ayam pop. Kita berangkat dari dari Al-Furqon lah. Habis sholat kita makan yuk, aku traktir ya, traktir deh, kita jalan
sampai ke di depan ini rumah makan Padangnya, itu kita di stop sama pegawai rumah makan Padangnya. Aduh apunten pisan, dengan muka yang memelas, muka yang aduh gitu, kasihan banget. Dia tuh bilang, ya Allah punten pisan, ini teh rendangnya habis asli, aduh barusan teh habis rendangnya, punten ya. Terus kira-kira kita responnya gimana guys? Kita kan tadi sepakatnya mau makan apa? Ayam pop. Kita kira-kira gimana responnya Teristi kita? Nggak apa-apa Bu, kita mau pesannya ayam pop. Ada nggak Bu? Nah, bener ya. Yaudah kita sedih nggak? Enggak kan? Nggak sedih. Kita sedih, biasa aja kan? Bisa aja. Ya udah kan rendangnya habis. Oh rendangnya habis ya? Ya udah kan. Kita malah bingung. Kok ibu ini kok kayak yang gimana ya? Kok ibu ini kayak orangnya ini kok kayak yang kasihan banget ya kita. Terus dia mungkin bingung juga kok kita nggak sedih gitu. Kok rendangnya habis? Kita nyarinya ayam. Paling kita nanya kan, oh ya nggak apa-apa, ayamnya ada nggak? Ada. Oh ada ayamnya. Ya udah, nasi masih ada, masih sih. Ya udah kita beli ya 5. Udah selesai kita makan ya. Sedih nggak? Enggak. Kenyang, senang, biasa aja kan gitu. Nah niatnya seperti itu sih kurang lebih ya. Kita tuh di sini nyari apa gitu. Kalau kita buat ibadah, nyari Allah di sini, nyari keridhaan Allah dengan mencari ilmu seperti ini ya kita dapat gitu ya. Mau kayak gimana pun kondisinya, mau pematerinya siapa, mau materinya ternyata relate apa enggak gitu ya, mau panitianya nyebelin apa enggak, mau susah apa enggak gitu ya, ini banyak rules atau enggak, ya orang kita nyarinya ibadah ya kita jalani prosesnya gitu. Kalau misalkan teman-teman nyarinya bukan Allah, ya ribet dikit males, apaan sih gini ribet banget sih, karena yang dicarinya rendang gitu. Kita nyarinya ayam pop, kok ini nyari rendang, ya udah ribet duluan, kesel duluan gitu loh. Gitu loh. Gitu. Makanya teman-teman nyari apa? Kalau misalkan nyari Allah, insya Allah ikhlas itu apapun yang terjadi, ya udah the show must go on. Ya saya niatnya nyari ilmu kok. Gitu. Hujan, ya udah saya pakai payung. Gitu loh. Habis kuota ya tethering gitu kan. Aduh ini nggak bisa on cam, off cam nggak apa izin gitu kan. Ya banyak caranya gitu kan teman-teman. Nah, makanya lurusin niatnya buat Allah. Jangan lupa bismillah dulu, akhirin alhamdulillah, karena sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka keberkahannya terputus, kata guru saya seperti itu. Nah, bismillah dulu bagi yang muslim. Nah gitu ya teman-teman ya, itu niatnya dulu gitu ya. Sama teman-teman kayak mau kerja atau dapat jabatan segala macam. Kalau misalnya kita kecewa, ya waduh kecewa nih. Nah, berarti ya sama kayak tadi. Kalau misalkan kita nyarinya ayam pop, dibilang rendangnya habis, kita kecewa. Sebenarnya kita tuh nyari rendang. Kalau kita rendangnya habis, ayam pop ada. Ya udah sih biasa aja, ayam ada kan? Iya ada. Ya udah makan ayam. Tapi kalau dibilang rendangnya habis, ya kok habis sih? Lah kan kita mau makan ayam pop, tapi rendangnya habis. Ya kan kita kan mau makan ayam pop. Ya rendangnya habis, berarti emangnya rendang. Orientasi ini. Nah, ngadain acara berapa nih pesertanya? 100. Bismillah ya, tapi kita niatin semoga Allah kasih jalan biar 100 ya. Iya. Terus yang datang ternyata 50, 40 gitu. Ya 40. Aduh, gimana sih cuma 50? Wah, 40. Ya kita niatnya apa gitu kan. Kita niatnya apa? Mungkin kalau 40 kita introspeksi diri, kita tuh kurang apa ya? Kita udah minta ke Allah segala macam ya. Kurang lebih seperti itulah ya. Jadi teman-teman niatnya apa itu orientasi. Di sini juga apapun itu penting. Sebelum kita mengenal diri pun niat kita apa mengenal diri. Ya enggak? Ya gitu ya. Al ilmu nurun, betul. Ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda bi'asi, dan ilmu Allah itu tidak akan turun pada orang yang bermaksiat, orang yang memang tidak Allah ridhoi, seperti itu. Gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, lurusin niat, pakai baju, ya pokoknya yang rapi dan segala macam ya. Saya sangat sekarang kalau Zoom itu ya kayaknya kelihatan muka doang sama badan ya guys ya. Saya sekarang sudah mengurangi nih pakai celana pendek. Aduh, saya mikir ya Allah, kalau saya tuh mempantaskan diri gitu Teh Risti. Ini saya kalau misalkan ada di auditorium atau saya di mana gitu, apakah saya pakai celana pendek? Kan enggak. Gitu kan menutup aurat lah ya teman-teman gitu ya. Apakah atas saya sering banget saudara-saudara gitu ya, atas kerudung mantap, bawahnya gimana gitu, aduh lebar banget. Nah pokoknya kita sesuaikan dengan kondisi yang terbaik lah ya.
on cam, matikan mic, ini teknis semua, raise hand, tetap di tempat selagi bisa, fokus dan berpartisipasi. Ini yang menarik ya, berpartisipasi. Karena partisipasi mudah gitu ya. Ya on cam berpartisipasi, ngetik kan di grup chatnya bisa meng-highlight, bisa nanya segala macam, maksimalin. Itu ya yang pertama. Jadi saya mau meracuni teman-teman tentang hal ini. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diluruskan niatnya ya. Minta taufik teman-teman, taufik. Taufik itu apa? Taufik itu kita minta diarahin sama Allah biar mengerjain sesuatu yang Allah ridhoin ya. Ya Allah minta taufik ya Allah. Jadi kayak ya Allah tolong kasih jalan supaya kita tuh dalam kondisi yang lurus dan benar gitu. Ya. Ya Allah kasih taufik ya, semoga dengan kita ikutan Zoom ini ya kita benar gitu loh. Gitu ya, itu iftitah aja. Kita mulai langsung bahas topik kita kali ini dengan bersama baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya boleh nanya-nanya ya, Teh Risti, ke audiens boleh? Boleh banget, Kang. Boleh ya. Teh Risti bantu saya juga ya, nanti jawab. Kalau nggak ada yang jawab, Teh Risti bantu jawab. Call friend. Call friend ya, ini ada 93 orang, lumayan lah ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, saya akan berikan sebuah materi. Ini materi biasanya materi kelas berbayar saya. Masya Allah. Tapi saya berikan lah ya untuk teman-teman di sini ya. Karena apa? Karena saya ingin berikan yang terbaik ya buat teman-teman. Sebenarnya outputnya nanti apa? Sebenarnya nanti arahnya kemana? Karena relate banget dalam kondisi teman-teman hari ini gitu ya. Tentang mengenal diri dan juga brandingnya gitu. Karena si branding ini bisa bahaya loh teman-teman ya. Nanti kita bahas. Talent mapping gerakan Indonesia Sadar Bakat. Ini opening yang selalu gerakan Indonesia Sadar Bakat. Kalau misalkan mungkin sini ada teman-teman yang pernah ikut kelas saya, openingnya masih ini. Karena apa? Karena iya bakat itu perlu disadari teman-teman. Kayak gini deh. Teh Risti, kalau Teh Risti punya uang 2 miliar, asik. Lumayan ya 2 miliar, beli rumah lah. 2 miliar. 2 miliar, Teh Risti senang nggak? Pertanyaannya itu dulu deh, senang nggak? Punya uang 2 miliar di dompet, senang nggak? Senang dong. Senang ya, buat senang, apa? Senang. Uangnya buat apa? Kayaknya nggak muat kan kalau di dompet. Kan bisa pakai cek dong, bisa di ATM. Uangnya buat apa? Untuk orang tua aja deh. Untuk orang tua aja, dikasih aja buat orang tua. Dikasih aja buat orang tua. Beneran, itu aja. Bener Kang, sama beli skincare. Beli skincare ya. Di Skincare tokonya. Di tokonya udah mulai nggak masuk akal harga skincare sekarang ya. Mending jualan skincare aja guys. Teman-teman anak-anak kimia nih, cobalah ya. Buat skincare halal yang 2.000-an gitu kalau bisa, sasetan. Nah, oke. Skincare ya, 2 miliar senang. Nah, saya tanya Teh Risti. Kalau Teh Risti punya uang 2 miliar, ya entah di ATM, entah cek bentuknya, entah apa, tapi Teh Risti nggak sadar. Teh Risti senang nggak? Ya nggak seneng dong, kan nggak sadar. Nggak senang karena nggak sadar. Nah, betul ini. Betul. Karena Teh Risti, banyak orang yang punya uang nggak sadar gitu loh, punya sesuatu yang berharga tapi nggak sadar, punya sesuatu yang perlu dijaga tapi nggak sadar. Ini yang bahaya. Akhirnya apa? Kesenangannya itu tidak muncul, kesenangannya itu ya tidak hadir gitu loh, ya ngawang aja gitu. Akhirnya ya ngelihat orang punya 2 M, dia punya 100 juta, dia punya 200 juta ya orang itu, bisa beli apa segala macam, padahal dia sendiri tuh punya 2 M uang. Dia punya uang 2 M, bayangin. Tapi nggak sadar. Bahaya banget emang. Bahayanya apa? Bahaya karena apa? Ada kemubaziran, teman-teman. Kalau 2M itu disadari, bisa disedekahin. 2M itu bisa disadari, bisa dikasihin kemana, kayak segala macam. Tapi 2M nggak disadari, mengendap begitu saja, mubazir uangnya. Sama seperti diri kita. Masya Allah. Kadang dari berbagai nikmat yang Allah kasih, satu nikmat nih yang lupa. Nikmat bakat yang dilupakan karena nggak sadar. Ujung-ujungnya insecure, ujung-ujungnya nggak bersyukur, ujung-ujungnya depresi, stres,
Karena apa? Karena nggak tahu dirinya sendiri, karena nggak tahu cara dia bahagia. Mengenal diri, mengenal bakat adalah mengenal bagaimana kita bahagia dan mensyukuri apa yang Allah kasih ke kita. Ya, siap ya mengenal diri, siap? Siap tahu, siap mengenal cara bahagia masing-masing? Iya. Siap. Saya gini Taristi, saya tuh kalau misalkan lihat dengerin motivator, inspirator gitu ya nggak sih? Gimana sih Kak makna bahagia buat Kakak gitu ya? Kak, gimana sih makna rasa senang itu seperti apa sih? Orangnya bilang, oh saya senang traveling, saya senang melakukan perjalanan jauh, mendatangi hal baru, tempat baru, berketemu sama orang baru. Oh, saya senang. Dia menceritakan dengan berbinar-binar, yang nanya bingung. Kenapa? Karena cara bahagianya berbeda. Oh kayak gitu ya bahagia tuh ya. Oh kok beda ya. Terus dia mencoba hal baru, dia segala macam, nggak bahagia, stres, pusing, gitu Kang Jundi ya, Kang Jundi Mujadid. Kopiahnya lucu. Nah kayak gitu. Nah jadi emang kita tuh kayak apa ya, kayak suka membandingkan sama orang lain dan menggunakan parameter kebahagiaan orang lain, gitu loh. Ya. Kalau kita bahagianya gara-gara parameter orang lain, kita tuh nggak jadi diri sendiri dan kita tuh kufur dengan nikmat, bakat nikmat, cara bahagia yang Allah kasih ke kita. Bisa jadi dia mah dengan traveling, kita mah bisa jadi dengan hanya ngebantu orang, dengerin cerita orang, kita udah bahagia, itu tuh udah bahagia gitu loh. Cuma kita tuh nggak sadar. Kenapa kita nggak sadar? Karena kita tuh fokus sama orang lain. Lebih mengenal orang lain daripada diri sendiri. Lebih ngepoin orang lain, lebih sering ngurusin orang lain, lebih sering ngehatamin story orang lain daripada menghatamin story sendiri. Maksudnya apa? Emang tahu nggak sejarah kita, diri kita tuh seperti apa dulu nih? Nggak tahu. Gitu kan. Nah, kita makanya coba untuk menyadarkan gitu ya. Bakat kita tuh apa? Orang-orang terdekat kita tuh kayak gimana orangnya, supaya nanti si self brandingnya tuh lebih dapat lagi, Teristi. Nah, lebih kita bisa maknai buat apa sih punya self branding, kita akan bahas nanti. Oke. Nih ya, know yourself, find your why. Gitu. Setelah mengetahui diri, nah baru nanti why-nya apa. Gitu ya. Ini kalau teman-teman pernah baca buku Start with Why gitu ya. Start with Why. Start with Why itu Simon Sinek ya yang punya pencetusnya, yang nulisnya. Tapi ala kulli hal, why ini kalau saya artikan adalah niat. Gitu loh. Niat. Intinya ke sana sih. Temukan, find your why itu sebenarnya find your niyah. Niatmu tuh apa? Gitu. Tahu diri sendiri kan, udah tahu nih. Oke, aku seperti ini. Tapi why-nya apa? Niat hidup kamu tuh apa? Tujuan hidup kamu tuh apa? Nah, kalau misalkan mengetahui diri itu, mengetahui kita itu kenapa berbuat seperti ini, atau dorongan kita tuh kenapa melakukan hal seperti ini, kalau niat why itu, apa sih yang kita tuju gitu? Apa sih yang ingin kita selesaikan? Apa sih yang ingin kita capai nantinya? Gitu. Jadi setelah mengenal diri itu perlu ada yang dilakukan, dan yang dilakukan itu dasarnya why. Gitu. Tujuan itu ya why-nya itu. Contoh kayak sederhana inilah ya. Ada sebuah kisah ya. Di sini ada anak matematika nggak? Ayo yang anak matematika ngacung. Fisika kan banyaknya. Fisika ya, oke. Nggak apa, ini contohnya matematika ya, real ini. Teh Risti. Ada orang yang mau belajar matematika. Ada orang itu jadi guru matematika. Dia masuk berarti FMIPA ya? FMIPA. Masuk ke sana jadi guru, beres. Lalu ditanya, why kamu apa, niat kamu apa sih jadi guru? Bahan bakar kamu, semangat kamu tuh jadi guru apa sih? Keresahan apa sih yang kamu ingin selesaikan? Pertanyaannya banyak ya kalau why itu. Keresahan apa yang ingin kamu selesaikan? Kondisi ideal apa yang ingin kamu capai gitu. Intinya niat kamu apa? Jadi gini Kang, jujur ya ini mah, saya tuh punya trauma sama guru matematika saya. Trauma kenapa gitu? Saya tuh waktu SMA kesel banget sama guru matematika saya karena dia tuh nyebelin Kang, marah-marah terus. Saya tuh dimarahin gak bisa, digoblok-goblok. Wah maaf ya, sampai kasar gitu. Terus kamu kenapa mau jadi guru matematika kalau kamu kayak gitu?
Oleh karena itu Kang, karena saya tuh resah kalau banyak guru matematika seperti itu. Saya nggak mau ada lagi murid seperti saya yang benci matematika karena guru matematikanya itu sejahat itu. Makanya saya ingin memberikan perubahan dengan menjadi guru matematika. Dari sebuah keresahan punya tujuan. Teman-teman punya keresahan apa? Keresahan itu seiring berjalannya waktu, nanti teman-teman tahu sendiri lah keresahan hidup teman-teman apa. Nggak perlu dijawab sekarang. Tapi yang perlu dijawab sekarang itu minimal diri kita tuh adalah orang yang seperti apa. Karena kalau udah tahu diri kita sendiri apa, keresahannya apa, kontribusi apa nih yang bisa saya lakukan. Misalkan contoh, saya adalah orang yang suka desain. Saya bisa desainer, saya bisa desain gitu, bisa jadi desainer. Keresahan saya adalah saya nggak suka ada korupsi di Indonesia ini. Ini keresahan saya. Yang bisa saya lakukan adalah bukan menjadi penyidik, bukan jadi apa, tapi karena saya tahu diri saya itu bisa desain, saya akan menjadi desainer KPK. Wah, mantap nggak? Mantap. Gitu. Jadi nggak perlu kayak jadi penyidik ya, jadi apa KPK? Kan saya nggak bisa. Ya udah kamu nggak usah di KPK. Ya KPK kan ada yang desainnya juga, meren. Nggak meren sih emang gitu ya. Tapi saya tuh bisanya di humas Kak, bisa tuh saya berhubungan dengan orang. Ya jadi humasnya KPK lah. Bukan lebih seperti itu. Jadi bayang ya analoginya seperti itu. Dan kita akan mengetahui minimal nih kita tahu diri kita sendiri apa, lalu self brand nanti kita seperti apa. Oke, lanjut ya. Nah, ini berawal dari positif psikologi. Teman-teman pernah dengar positif psikologi nggak? Pernah. Teristi pernah nggak? Pernah sih, kayaknya. Kayaknya. Nggak apa-apa ya. Ya, baru tadi. Mantap Kang Sidik emang juara azan emang. Jujur banget ya. Jujur banget. Nah, di sini ya teman-teman, kita perlu sadar bahwasanya dalam hidup kita ini Allah tuh ngasih kesusahan atau kemudahan sebenarnya. Kemudahan atau kesusahan. Allah itu selalu kasih kemudahan. Bahkan dalam kesusahan pun diiringi dengan kemudahan. Nah, saya mau tanya ya, dari setiap kemudahan, kita kan merasa bahagia kan? Ya kan, merasa bahagia. Yeah. Saya mau tanya Taristi, apa makna bahagia menurut teman-teman? Kalau bahagia menurut aku tuh tenang sih Kang, diberikan ketenangan. Udah sih itu aja. Udah terjawab memang. Bahagia itu tenang sebenarnya, teman-teman. Allah itu ngasih ketenangan, itu udah kebahagiaan, nikmat yang paling hebat. Itu nikmat paling atas, tenang. Teman-teman mau ngapain tenang, sakit tenang, susah tenang itu nikmat. Dan apa lawan tenang? Lawan tenang itu was-was. Siapa yang ngasih was-was? Setan. Maka banyaklah berlindung supaya kita dari setan yang terkutuk. Aduh, mungkin benar-benar musuh yang nyata, karena kita itu sebenarnya pada hakikatnya diberi ketenangan. Dan tenang ini sebenarnya teman-teman ini turunan dari positif psikologi gitu loh. Allah kasih teori mutmain lalu di breakdown yang akhirnya menjadi teori positif psikologi yang mana sudut pandangnya adalah tentang ketenangan. Ya, kebahagiaan hidup itu ketenangan. Gitu. Maka talent mapping, mengenal diri, pemetaan bakat sebenarnya itu adalah kita mencari bagaimana cara kita tenang sesuai dengan diri kita sendiri. Ya, seperti itu. Next. Nah, untuk mengenal diri ada dua cara sudut pandang, ada dua sudut pandang ya. Teman-teman, saya mau bertanya nanti di akhir penjelasan slide ini, teman-teman silahkan untuk menjawab ya. Teman-teman itu orang yang tabula rasa atau orang yang fitrah, oke? Siap ya? Nih, tabula rasa dulu saya jelasin. Sudut pandang orang dengan sudut pandang tabula rasa adalah melihat orang itu tuh semuanya itu berdasarkan lingkungan. Jadi misalkan Teh Ratri itu orangnya misalkan jago gambar, jago desain, jago melukis dan segala macam. Itu karena lingkungannya yang membentuk. Oh ya, temannya pelukis ya dia bisa lah jago lukis. Orang tuanya pelukis ya dia bisa jadi pelukis gitu dan segala macamnya. Karena lingkungan. Dia bisa jadi miliarder ya orang teman-temannya bisnismen semua. Oh dia bisa jadi public speaker ya teman-temannya trainer semua. Jadi semuanya itu gara-gara lingkungan. Dan
dan fokusnya tuh ke kekurangan kita. Kamu misalkan apa ya, Kang Tri Utomo misalkan. Kang Tri Utomo ini bisa jago main bola, jago futsal, jago badminton, tapi nggak bisa renang. Orang tak berasa bilang, kan lu nggak bisa renang, ya belajar renang dong. Gitu. Ya kamu nggak bisa renang, ya belajar renang gitu loh. Itu deficit approach ya. Tapi kalau orang fitrah beda. Lingkungan itu bukan yang membentuk, tapi lingkungan itu yang menyadarkan. Jadi gini, orang fitrah itu melihatnya, kita terlahir itu secara fitrah, fi ahsani taqwim, dengan kondisi yang terbaik itu tuh dengan mata yang ada seperti ini, hidung seperti ini, mulut seperti ini, segala macam. Itu ya udah dari sananya gitu kan. Apakah hidung kita yang minimalis tiba-tiba mancung? Kan enggak. Hidung kita yang mancung jadi minimalis? Kan enggak. Ya kan? Pipi kita yang tirus jadi tembemnya itu tuh kayak gimana gitu, yang pokoknya tidak masuk akal, yang berbeda banget yang sebelumnya, kan enggak. Karena emang udah dari sananya seperti itu. Kecuali operasi, dan itu tidak ini ya, tidak syar'i, tidak sesuai fitrah lah. Nah, sebenarnya sifat itu gitu teman-teman. Kita tuh punya bakat sifat tuh sebenarnya saat lahir tuh ya terbawa dalam kandungan terbawa saat lahir, ya terbawa lahir sama seperti fisik gitu. Gitu ya, sifat kita tuh. Cuma bedanya kalau fisik teoristi kita bisa ngaca dan kelihatan ya. Oh, gini muka saya. Kalau sifat ngaca tuh nggak kelihatan sifat saya seperti apa ya, nggak bisa. Nah, itu yang perlu dicari. Kan kalau misalnya keren ya kalau ngaca pemarah, egois, ngaca halus sih, maaf teh. Nah gitu sih ya, itu kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya ngaca bisa kelihatan, oh mantap, tapi kan enggak. Nah oleh karena itu, itulah yang perlu kita cari gitu loh. Itu adalah sesuatu yang Allah titipkan yang perlu kita cari gitu loh. Nah kita cari dan disadarkan dengan konsep lingkungan yang kita jalani. Nanti kita bahas tentang lingkungannya. Pokoknya intinya sejak lahir itu udah seperti itu kalau fitrah, dan disadarkan oleh lingkungan. Strength approach, fokus pada kelebihan, gitu ya. Misalkan Kang Rifki Fadur Rahman ini jago renang, ya, jago renang, jago matematika, jago hitungan, aritmatik, wah, bisa salto, wah mantap lah pokoknya ya. Tapi nggak bisa nyanyi. Kalau orang fitrah, ya udah masuk SSB aja, atau ya udah kamu futsal aja terus, atau main bola, pokoknya kuatin aja yang kamu bisa. Nanti waktu main bola sambil salto ya, sambil gitulah ya, atraksi gitu main bolanya. Tapi saya nggak bisa tadi saya nggak bisa apa? Renang ya, nggak bisa renang ya. Tapi nggak bisa renang. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah fokus aja sama kelebihan kamu, ngapain? Orang fitrah tuh mikirnya, daripada kamu fokus sama kekurangan kamu, menambal bertahun-tahun dan sulit, baik kamu fokuskan sama yang kamu bisa dan maksimalkan. Orang fitrah itu seperti itu. Karena apa? Karena sama seperti, kita lewat dulu sini, sama seperti orang kepepet. Kalau orang kepepet fokusnya sama yang dimiliki atau yang nggak dimiliki? Yang dimiliki. Fokus sama yang dimiliki. Misalkan Teh Risti ya, kalau ada orang yang punya hutang 2M lagi, soalnya minjem sama Teh Risti barusan. Orang dia benar-benar nggak punya uang dan segala macam, minjem, terus dia perlu ngebalikin uangnya. Pertanyaan saya, dia akan fokus melakukan hal yang dia bisa atau nggak bisa? Dia akan fokus mengerjakan hal yang bisa. Oh, saya bisa main bola nih. Ya udah, gimana caranya main bola tapi bisa ngasilin uang? Kan gitu kan kita mikirnya. Gimana caranya? Ini saya tuh bisanya jualan, apa yang bisa dijual ya? Saya biasanya bikin proyek apa nih? Kan gitu. Waktu pepet, fokus sama kekuatan, fokus sama kekuatan. Nah, jadi kalau misalkan kita fokus sama kekuatan dan itu emang apa yang kita bisa, ya kan itu bagus buat kita. Kenapa kita nggak ngerasa kepepet terus supaya kita fokus sama apa yang kita bisa? Ya kan, kurang lebih kan seperti itu. Kalau misalkan kita fokus sama yang kita bisa terus, ya kita tuh coba jadikan diri kita tuh orang yang kepepet terus gitu loh, supaya kita fokus sama kekuatan kita terus, nggak pusing sama kelemahan kita. Nggak akan mikirin kelemahan orang kepepet mah. Bisa lari, saya tuh bisa lari, ya lari aja gitu, bodo amat kalau kakinya sakit, ya kan.
Kurang lebih seperti itulah. Nah, balik lagi ke sini. Fitrah itu perlu ditemukan. Ya, fitrah itu perlu ditemukan. Cara nemuin fitrah gimana? Cara nemuin bakat kita, cara nemukan diri sendiri kayak gimana? Misalkan ya, Zoom tuh ya bisa nyari nama peserta. Misalkan siapa nih? Misalkan siapa yang mau jadi contoh? Teh Reza Prila. Wah, Prila. Prila. Oh, sebutnya Prila ya. Mantap. Iya. Teh Prila. Teh Prila jurusan apa, Teh? Prila itu Pendidikan fisika, pendidikan Kang. fisika. Iya. Fisika ya, pendidikan fisika. Nih, pendidikan fisika. Teh Prila, untuk mengenal diri Teh Prila itu perlu adanya proses. Apa Teh? Proses ya. Proses itu apa? Contoh, proses ini adalah proses kuliah di pendidikan fisika. Berapa tahun? 4 tahun. Mau 3 tahun boleh? 3 tahun setengah, lebih cepat ya. Amin. Let's say 4 tahun. 4 tahun. Nah, Teh Prila menjalani proses menjadi seorang mahasiswa di pendidikan fisika. Apa yang dilakukan di sana? Belajar bikin silabus ya. Terus micro teaching gitu kan. Terus belajar fisikanya, nganalisa, rumus-rumus dan segala macam selama 4 tahun. Beres 4 tahun, akan ada 2 Teh Prila yang kemungkinan muncul. Kemungkinan A atau kemungkinan B. Kemungkinan A, Teh Prila akan bilang, wah parah sih, pendidikan fisika tuh gue banget. Wah parah sih, gue banget emang. Ngajar tuh easy lah gitu. Fisika, aduh rumus-rumusnya gampang ternyata. Ya agak-agak sulit tapi gak apa-apa lah. Enjoy aja ngejalaninnya dan easy. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, yang B, aduh nggak gue banget deh pendidikan fisika. Pusing tau nggak, ngajar tuh susah, muridnya dikondisiin gitu kan. Rumus-rumus juga aku suka lupa gitu. So, aku kalau ngajar ngomong depan orang tuh suka ada gemeteran segala macam. Nggak gue banget ternyata pendidikan fisika itu. Nah, inilah hasil dari proses. Akhirnya tahu minimal mana yang gue banget, mana yang nggak gue banget. Gimana cara tahunya kan parameter bagaimana indikatornya yang gue banget? Ada rumus namanya 4E. Easy, enjoy, excellent, dan earn. Pertama apa? Easy. Kedua, enjoy. Ketiga, excellent. Yang keempat, earn. 4E. Yang gue banget itu yang 4E. Yang dijalaninya gampang, yang kita tuh menyenangkan ngejalaninnya, hasilnya tuh maksimal bagus dan juga bermanfaat buat orang. Kadang, teman-teman, kita itu hanya bisa mengenali diri kita di 2E ini, easy dan enjoy. Gimana kerasanya? Gampang sih. Pendidikan fisika gampang ternyata. Ya, enjoy gitu dijalaninnya, saya senang. Minimal dua ini deh, easy sama enjoy. Excellent ini proses bisa makin mantap dengan proses tambahan. Tapi sekalinya itu tuh udah kelihatan kita tahu, oh ini berbakat di sini gitu. Bisa kelihatan sama orang lain. Biasanya ini sama orang lain nih, excellent sama earn tuh bisa orang lain yang ngerasain. Tapi kalau kita confirm orang lain, oh kita tuh 4E ternyata ya di pendidikan fisika, berarti pendidikan fisika tuh lu banget, gue banget. Nah, mengenal diri teman-teman sebenarnya seminimal ini sebenarnya. Seminimal tahu yang gue banget mana, yang enggak gue banget tuh mana. Mengenal diri itu. Ya jangan lihat orang, ih dia mah bisa. Jangan lihat yang apa gitu ya. Yang sesuatu sebenarnya tuh kita tuh emang nggak mampu di sana, tapi kita tuh terdorong ingin bisa ke sana tuh karena hawa nafsu aja. Ih jago main biolanya ya. Ih jago ya. Actingnya ya. Aku kok nggak bisa ya. Terlalu silau sama orang lain, lupa dengan sinar yang dimiliki sendiri. Terlalu kayak bahagia melihat yang orang lain miliki, tapi lupa dengan potensi kebahagiaan yang dimiliki sama diri sendiri. Itu teman-teman. Ya. Bayangkan, Allah itu nggak mungkin nggak adil. Allah itu maha adil.
ngasih kita itu potensi dengan segala macam apa yang keberadaan kita, tapi kita aja kurang nyari, kita aja kurang sadar karena kurang proses, kurang jauh mainnya itu bukan dari Bandung ke Garut ya, maksudnya teh kamu teh kurang banyak proses, kamu teh kurang banyak aktivitas. Proses nih banyak, bisa aktivitas apa misalkan di himpunan, di BEM, di UKDM, di mana macam-macam, bisa di mana-mana. Nanti misalkan masuk BEM, di BEM apa ya, ada kepanitiaan nih, mau ikut coba hari ini sekretaris, ternyata nggak gue banget nih, nggak easy, nggak enjoy, oke ganti lagi bendahara. Nggak easy, nggak enjoy nih, coba nanti ke bagian acara. Nah gue easy, enjoy di sini nih, orang lain bilang excellent dan earn juga. 4E gue di acara aktivitasnya apa sih? Nyusun rundown, bikin apa segala macam. Ternyata saya tuh senang mengarrange sebuah acara. 4E-nya di sana. Potensi kamu di situ. Senang. Terus ada yang mikir, kan orang lain juga bisa kali kayak gitu. Nggak semua orang bisa. Inilah yang dimaksud tentang sadar gak sadar. Gitu loh. Kamu tuh lagi megang duit 2M. Hey, sadar. Kamu tuh lagi megang uang banyak loh, sadar. Tapi kamunya ngelihat, orang punya 100 juta ya. Ini 2M loh. Emosi nih. Soalnya banyak terisnya kayak gitu. Saya perlu tekankan ya. Sadar dong ya. Sadar dengan minimal 4E tadi lah rumusnya gitu. Oke ya. Jadi tolong yang insecure bertobatlah ya. Karena Allah sudah ngasih nikmat bakat pada kita semua ya. Jangan ngelihat, glowing ya orang itu ya. Masya Allah, pakai apa sih? Itu parah sih, tirus banget, parah. Kalau fisik itu bukan jadi parameter kebahagiaan, teman-teman. Ya, parameter kebahagiaan itu gimana caranya kita tuh bisa beribadah, bermanfaat orang lain, dan ibadah kita diterima. Coba orientasinya ke sana deh. Karena ya itu dia, Allah tuh Maha Adil gitu loh. Apa yang di diri kita sekarang tuh perlu kita maksimalin. Makanya perlu sadar. Bangun, bangun. Oke ya. Sadar. Lanjut. Nah, makanya nih tentang mengenal diri juga, kita di ini ya, WHO tahun 2019 tentang mental health, itu parameternya kalau misalkan orang bahagia, well-being, setiap orang bahagia, tenang tadi yang kita bilang, itu tuh ada 4 parameternya. Pertama, sadar dengan potensinya. Lihat. Terus can cope with the normal stress of life. Cope itu coping. Jadi kayak misalkan kita lagi stres, obatnya apa ya gitu loh. Kita lagi down, obatnya apa? Saya kasih tahu bocoran. Kalau kita stres, ya berarti ada bakat yang belum terpenuhi haknya. Bakat itu kebutuhan. Sekali lagi ya, bakat itu kebutuhan. Kalau kebutuhan kita nggak terpenuhi, nggak bahagia, nggak tenang. Bakat kita terpenuhi, kita bahagia, kita tenang. Teman-teman lagi stres nih, ya, ada bakat yang tidak terpenuhi, gitu loh. Gak suka sama orang tersebut berarti gak bisa memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan bakat kita. Stres kita, copingnya gimana? Banyak macam-macam cara bahagianya, itu sesuai dengan bakat kita. Makanya balik lagi ke potensi bakat. Can work productively and fruitfully. Produktif gara-gara bakat. Berkontribusi karena bakat juga potensi. Balik lagi ke bakat, mengenal diri. Next ya. Oke. Nah, makanya 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan itu karena apa? Karena kurang proses. Karena kurang mengenal diri. Teman-teman di sini ada yang merasa salah jurusan nggak? Mengakulah, wahai salah jurusan. Lihat Terisi, kalau 87% salah jurusan, saya jajarin nih anak anak UPI ya. Ada 10 orang. Bahkan 8 atau 9 orang itu ngerasa saya tuh salah jurusan, Kang. Saya tuh nggak di sini harusnya. Saya tuh nggak nyaman di sini. Saya tuh nggak easy dan enjoy di sini. Karena apa? Karena kurang proses saat sebelum mengambil jurusan. Makanya teman-teman, ini udah di kuliahan nih. Teman-teman mau salah jurusan, mau nggak salah jurusan, perbanyak proses, makin mantep lagi diri teman-teman gimana biar tahu, abis ini saya kerja di aktivitas yang seperti apa. Cari tahu diri teman-teman gimana. Banyak aktivitas, banyak proses. Sampai di titik, oke, saya tahu saya tuh orang seperti apa, 4E saya di mana, saya kerja mau ke sana.
kerja itu bukan tempat kerjanya dulu yang difokusin, tapi kitanya dulu yang seperti apa. Ya kan? Misalkan gini ya, kita ini misalkan segitiga. Kita ini segitiga. Saya tuh mau kerja di sana Kang, di startup Gojek. Tapi aktivitas yang dikerjakan di sana itu tuh bulat. Nggak nyambung dong, Bos. Stres juga sama kamu di sana, maksain. Kalau kamu mau di Gojek, cari yang kerjaan yang segitiga. Bukan kita yang kalau kita maksain ke sini segitiga sama bulat gak masuk. Cari yang segitiga lagi, mix and match. Gitu loh. Oh iya, match nih. Kita bahagia di sana. Jangan karena gengsi, jangan karena teman, jangan karena aduh ya mau gimana lagi. Ikhtiar dulu dong guys. Bismillah. Minta petunjuk sama Allah, minta dikasih jalan sama Allah biar kita tahu oh di mana kita dan kita mau ke arah mana. Deal ya sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut. Kita percepat. Oh, masih lama waktunya. Oke. Nggak apa-apa lah ya. Nah, saya kasih sebuah bocoran lainnya. Ih, luar biasa loh, saya belum buka ini nih di kelas. Apa? Nah, ada 5 tanda bakat. Kalau tadi kan dibilang ya tentang aktivitas. Jadi saya mau klasifikasiin dulu sih sebelum ke sini. Ada bawah ini nih. Nah, ada kekuatan peran nih biar teman-teman tahu ya. Ada bakat, ada kekuatan. Jadi gini teman-teman, saya mau runutin sedikit ya biar kita tahu arahnya kemana. Teman misalnya ada Quran ya teman-teman, ada Quran, ada megang mushaf atau apa segala macam, teman-teman boleh buka surat Al-Isra ayat 84. Saya sambil buka juga nih. Al-Isra ayat 84. Bagi yang muslim silahkan bisa dibuka. Al-Isra ini cukup menarik di ayat tersebut karena menceritakan tentang pengenalan diri. Ternyata know yourself, mengenal diri, itu sebenarnya ada gimana? Bismillahirrahmanirrahim, saya udah dapat nih ya. Kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum man huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Luar biasa. Di sini ada 2 kata kunci, teman-teman. Di sini ada 2 kata kunci. Kata kunci yang pertama adalah syakilah. Di sini, di samping aja. Syakilah. Dan kata kunci yang kedua adalah ada sabila. Syakila, sabila. Kalau punya anak kembar nih bisa jadi referensi nama ya, Syakila dan Sabila ya. Nah, teman-teman semuanya, Syakila ini artinya apa? Artinya adalah pembawaan masing-masing. Pembawaan. Artinya di sini ya, arti di Qur'annya. Sabila itu jalan. Agak ribet bentar. Pembawaan masing-masing. Jalan. Nah, pembawaan ini bisa diartikan berarti setiap orang itu berbeda. Karena masing-masing pembawaannya. Pembawaannya emosional, pembawaannya gimana ya, karakter gitu loh. Pembawaannya tenang gitu kan. Pembawaannya suka konflik dan gak suka konflik, itu pembawaan dan sifat. Itu berbeda. Makanya di Syakila ini sebenarnya pembawaan masing-masing adalah di sini adalah sifat. Adalah bakat. Adalah keunikan. Teman-teman semuanya, dari Syakila itu ada sabilanya. Dari setiap sifat, bakat, keunikan itu ada jalannya masing-masing. Ada jalannya masing-masing. Seperti tadi, segitiga, ya jalannya segitiga lagi match gitu loh. Yang bulat, ya bulat lagi match gitu loh. Bayang ya? Nah, Syakila Sabila itu di sini sama. Kalau teman-teman mau nyari kerjaan, yang penting kerjaannya itu di startup, yang penting kerjaannya tuh PNS, yang penting ke sana, berarti teman-teman fokusnya tuh ke Syakila atau ke Sabilanya?
Fokus ke Syakilanya atau Sabilanya. Saya mau yang penting ITB kalau kuliah. Saya kalau misalkan S2 yang penting saya tuh di Oxford. Itu teman-teman fokus ke Syakila atau ke Sabilanya? Gila. Sabilanya, teman-teman. Kita tuh fokus ke Sabilanya kalau kayak gitu. Karena kalau kita fokus ke Syakilanya, kita akan cari tahu dulu, oh saya tuh seperti apa ya? Nah, baru ke sini nih. Waduh, Oxford itu gimana ya pembelajarannya? Ternyata lebih ke ABCD. Oh, saya nggak kayak gitu deh. Oh, saya kayaknya cocoknya di Harvard karena ABCD. Bukan Sabilanya dulu, tapi Syakilanya dulu. Self branding, jangan Sabilanya dulu sama, tapi Syakilanya dulu. Mau ingin menjadi trainer, motivator, self branding. Fokus ke Sabilanya. Aku mau jadi trainer, motivator. Syakila kamu itu konseptor. Beda nggak? Beda. Gitu loh. Pokoknya Sabila aku tuh ingin jadi konseptor. Syakila kamu itu CEO. Controller. Bayang nggak sih? Karena beda. Jadi self branding itu perlu fokus ke Syakilanya dulu atau Sabila dulu? Syakila. Syakila dulu, Syakilanya teman-teman. Syakilanya dulu. Hati-hati. Hmm. Kalau ke Sabilanya dulu, saya bisa katakan teman-teman menyiksa diri sendiri. Ya, ke Syakilanya dulu. Ini potensi aku apa nih? Apa yang bisa aku kerjakan? Potensi aku apa yang bisa aku perjuangkan? Baru Sabilanya di mana yang tempat yang tepat yang bisa aku mengeluarkan potensi aku ini. Gitu. Ya, kebayang ya teman-teman? Bayang. Gitu. Oke. Baik lagi ya. Syakila ini bakat. Oh, udah di sini ada tulisannya mana? Nah, bakat. Nah, bakat ini teman-teman, ternyata ini kan Al-Isra surat ayat 84. Ini udah ratusan tahun ya, berapa Masehi gitu diturunkan Allah lewat Rasulullah SAW ke bumi. Tapi ternyata ada sebuah penelitian. Nah, zaman sekarang kan banyak penelitian ya. Banyak penelitian yang membuktikan banyak sekali ayat-ayat Quran gitu. Salah satunya ternyata ayat Quran yang di sini itu dibuktikan dengan penelitian sebuah perusahaan besar namanya Gallup. Ya. Gallup ini teman-teman ya luar biasa ininya. Penelitian itu dia meneliti 1 juta orang. Wah, sudah sebentar lagi nih waktunya guys. 1 juta orang. 1 juta orang ini ada 34 bakat yang terlihat di Gallup ini. 34 bakat nih orangnya tuh seperti apa aja gitu. Kayak gitu. Ada 34 bakat. Nah, semua orang punya bakat yang sama. Saya ulangi. Semua orang punya bakat yang sama tapi urutannya berbeda. Mana yang lebih dominan, mana yang enggak dominan. Sampai 34. Ya. Bakat itu artinya didefinisikan oleh Gallup di sini adalah dorongan terbesar untuk melakukan hal sesuatu, dorongan terbesar dan juga respon spontan. Ini deh, 2 ini deh yang umum. Dorongan terbesar untuk melakukan sesuatu dan respon spontan. Contohnya gini, jawab cepat ya. Jawab cepat teman-teman. Teman-teman kalau misalkan ada orang yang nyuruh teman-teman untuk tampil di depan orang banyak, teman-teman merasa 2 aja pilihannya. Teman-teman merasa tenang, biasa aja, atau keberatan? Jawab di kolom chat. Respon spontan. Jawab, guys. Wah, pada keberatan, Kang. Panik ya Bun. Oke Bun. Mulai panik ya, Bun. Kaget. Ini nggak ada tim biasa aja gitu. Oh, ada yang bilang tenang tapi private. Oke, nggak apa-apa. Salah kayaknya, Kang. Oh, salah kirim ya. Salah Kang, maaf aduh. Oh, ini muncul orang yang langsung muncul dan orang ya. Ya. Ala kulihal teman-teman, yang penting itu udah beda ya responnya ya. Itu responnya beda. Saya bilang kalau orang yang banyak itu bakatnya namanya signifikan. Sebenarnya kita bisa bahas bakat satu persatu, tapi waktunya nggak cukup, mungkin next time lah ya. Signifikan itu apa atau apa. Relate banget sama insya Allah sama kehidupan teman-teman dan bisa banget jadi personal branding. Ya, signifikan. Orang yang panik segala macam, takut, gak mau, gak siap segala macam untuk tampil, signifikannya bisa jadi rendah.
Selanjutnya, siapa di sini kalau misalkan ya, ini pilihannya 2 nanti, yes or no. Kalau ada lihat orang yang menceritakan cerita yang sedih, kita auto nangis sedih terenyuh. Gitu. Siapa yang seperti itu dan siapa yang tidak? Bilang aja aku sedih dan aku tidak. Biasa aja gitu. Tidak. Ada enggak? Oke, no, sedih tidak. Biasa aja. Tergantung. Oke. Menarik ya emang. Gak semuanya sedih loh teman-teman. Jadi jangan harap teman-teman menceritakan kesedihan, terus orang yang teman ceritain ikut sedih juga. Belum tentu. Karena apa? Itu bakat empati namanya. Bakat empati itu tentang kepekaan. Kalau itu empatinya tinggi. Orang nggak peka, empatinya rendah. Nggak semua empati, nggak semua laki-laki empatinya rendah. Ada nggak empati wanita yang empatinya rendah? Ada. Dan bahkan yang saya sedih adalah, Kang, aku bukan cewek kali ya, kok aku kasih orang. Enggak. Enggak gitu konsepnya. Kamu itu empatinya rendah. Bakat kamu tuh bukan di empati. Kebayang nggak sih teman-teman? Kalau ada laki-laki, kamu nggak peka aja laki-laki parah. Ya, empati dia rendah. Dia punya kelebihan lain, fokus dong sama kelebihannya. Ya. Kita bisa harapkan dengan orang dengan empati rendah. Kamu peka dong, empatinya rendah. Allah udah kasih empati rendah ke dia, mau gimana? Kita fokus sama kelebihan dia. Gitu kurang lebih ya, teman-teman. Ya. Seperti itu. Itu 2 lah, contoh saya kasih contoh 2. Mau satu lagi lah ya, 3 biar ganjil. Oke. Misalkan aku mau cerita ke teman-teman lah ya. Aku mau cerita. Respon teman-teman gimana? Ya udah gitu. Nah, coba chat ada yang kesel, sebel atau biasa aja, silakan. Kasihan, Teh Imelda penasaran, khawatir. WTR. Khawatir. Oke, biasa aja. Maksa cerita, tergantung siapa yang bicara. Oke. Kalau teman-teman orangnya penasaran banget, kayak parah lah, kejar orangnya, cerita nggak? cerita woi, telepon, gitu segala macam. Udah diceritain, oh gini doang. Ya udah sih nggak apa-apa, yang penting udah cerita gitu. Yang penting udah hilang rasa penasarannya. Orang yang penasaran banget itu orangnya input. Input tuh penasaran banget orangnya, punya rasa penasaran yang tinggi. Suka ngoleksi biasanya, ngoleksi informasi, kalau nggak ngoleksi barang gitu ya. Kalau barang kayak sepatu tuh udah jajan. Ada teman saya orang ITB tuh kayak ngoleksi kantong kresek. Ngapain ngoleksi kantong kresek? Ya barangkali penting aja gitu, satu ya lucu banget lah pokoknya. Kantong kresek gitu dikumpulin gitu. Kalau ini ya, kalau input ke informasi itu kayak, aduh history chat aku hilang, kehapus, nangis gitu. Orang input rendah apa sih, lebay banget, history chat doang. Kurang lebih seperti itu ya inputnya. Nah gitu ya. Kasihan jangan digaplok ya Teh Salsal ya. Khawatir gitu, nyebelin. Iya, makanya biasa aja ada yang penasaran, tergantung inputnya rendah atau tinggi gitu. Kan beda kan? Beda. Nah, itu bakat. Kalau kekuatan nih aktivitas yang dari bakat. Contoh signifikan. Apa aktivitas? Misalkan jadi public speaker, kan muncul ya jadi di publik gitu ya. Seleb tweet, seleb TikTok dan segala macam dari signifikan gitu ya, dia apa yang dia kerjakan gitu ya. Peran ini kumpulan dari aktivitasnya gitu loh. Kumpulan dari aktivitas, beberapa aktivitas jadi peran. Misalkan perannya jadi guru, perannya jadi ambasador, perannya jadi public speaker dan segala macam tuh peran. Bayang ya, bakat, kekuatan, peran. Bakat adalah respon spontan, dorongan terbesar. Kekuatan adalah aktivitasnya, peran adalah kumpulan kekuatan, kumpulan aktivitas. Paham tuh? Oke, nah ini contohnya aja. Kalau bakat ada seperti ini ya. Tadi yang kita bahas apa? Mana tadi itu? Input di sini. Yang kita bahas lainnya tadi ada signifikan di sini. Ada yang satu lagi itu ada empati di sini. Nah, ya, ada bakat itu ada influencing, thinking, striving, relating. Jadi kalau ada orang yang dia tuh mempengaruhi banget, influensinya bisa jadi merah, karena ini urutan ya, merah, kuning, putih, abu-abu, hitam, kurang lebih seperti itu. Bayang ya teman-teman ya. Gitu. Jadi tapi ini bukan punya saya ya. Ini ngeri loh, ini orang thinking, orangnya mikir banget.
futuristik, strategik, wah pokoknya mikir gitu kerjaannya. Emang seneng aja mikir gitu. Diskusi itu seneng gitu. Kalau influensinya merah di sini banyaknya, wah dia banyak mempengaruhi gitu ya. Bikin konspirasi, influencing. Gitu-gitu deh. Selebgram menginfluence orang di sini. Kalau orangnya tuh kayak kita tuh nyaman kalau bersahabat dan temenan sama orang itu, bisa jadi dia tipenya relating gitu, yang hangat, gak suka konflik ya. Mungkin orangnya daerah sini yang merah kuningnya banyak. Ada yang ambis, gawe mulu, belajar mulu nih strivingnya gitu. Striving itu semangat belajar. Macam-macam kan beda. Nah, selanjutnya teman-teman, ini ada 30. Kalau tadi 34 bakat, kalau 30 ini peran. Nah, peran inilah teman-teman yang bisa jadikan sebenarnya dua ya tadi, jadikan patokan untuk mencari self branding. Self branding kita tuh di mana? Tadi kan udah 4E ya, 4E. 4E. Nah, teman-teman bisa coba nanti cek diri teman-teman di temubakat.com. Ini for free ya. Temubakat.com. Teman-teman nanti searching di sini, ikuti tesnya, nanti teman-teman akan keluar hasil ini. Nah, hasil ini yang bisa jadikan patokan teman-teman self branding. Karena sudah dibahasakan kalau di sini. Jadi kan kita kadang pusing, aku self brandingnya apa ya? Bahasanya apa? Yang keren apa? Yang cocok apa? Kadang gitu ya. Aku seperti ini tapi bingung membahasakannya. Nah, di Temu Bakat ini sekali lagi free. Teman-teman bisa terbantukan membahasakan kemampuan teman-teman tuh di mana. Ya. Kemampuan teman-teman tuh di mana. Misalkan aku tuh ternyata aku tuh senang memotivasi orang. Iya, self brandingnya tuh motivator. Aku tuh bisa mengarrange sesuatu, mengatur orang, SDM acara, arranger. Aku tuh dan mudah ternyuh orang segala macam, caretaker. Aku tuh orangnya kritis banget, suka hal detail dan aku tuh sulit percaya gitu loh, Kang. Aku tuh percaya kalau misalkan ada bukti nyatanya. Perlu dibuktikan. Analis. Aku tuh orang yang sebenarnya, Kang, suka ngulik gitu loh. Kalau ada barang yang rusak, aku mending perbaiki dulu daripada beli. Aku senang memperbaiki sesuatu. Restorer. Kang, aku tuh orangnya tuh suka berhayal, berangan-angan, melihat masa depan, seperti apa nanti gitu, apa yang akan terjadi, membayangkan bisnis saya ke depannya kayak gimana, membayangkan himpunan saya ke depannya kayak gimana, membayangkan diri saya ke depannya kayak gimana. Visioner. Kang, saya itu percepat nih. Saya tuh orangnya tuh kayak selalu punya solusi gitu, Kang, kalau misalkan ditanya sebuah permasalahan. Saya selalu punya jalan keluar. Saya selalu punya opsi-opsi yang ditawarkan untuk teman-teman saya yang bertanya kepada saya tentang permasalahannya. Strategis. Kang, saya tuh kepo yang tadi input explorer. Kang, saya itu orangnya suka banget. Saya tuh nggak suka kalau misalkan ada perjanjian yang dilanggar. Saya tuh nggak suka kalau misalkan ada keadilan yang tidak ditegak. Kalau ada kesepakatan yang tidak sesuai dengan tidak seirama. Evaluator. Kalau janjian jam 11 datang jam 12 aku kesel, Kang. Janjian jam 11 datang jam setengah 12 aku kesel. Evaluator. Gak sesuai kesepakatan. Contoh. Dan segala macamnya ini ada ininya apa namanya itu ada penjelasannya di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba apa ya personal branding aku di sini. Nah, teman-teman personal branding ini bisa diperlihatkan secara omongan gue motivator, gue trainer, gue arranger, gue caretaker. Tapi ada juga yang gak usah diomongin deh, ada yang kayak gitu. Ngapain sih gitu. Ada gue perlu nih masukin ke bio Instagram, ada yang nggak perlu, gitu kan. Ada yang aku nggak apa-apa sih masukin ke bio Instagram, ada yang aku malu, ada nggak? Ada. Saya nggak akan memakai yang saya katakan ini mungkin beda sama teman-teman yang lain. Kalau teman-teman yang lain mungkin self branding itu masukin dong ke bio Instagram apa segala macam. Kalau menurut saya self branding ini adalah sebuah ikhtiar kita tahu bagaimana kita bermanfaat buat orang lain. Orang lain nanti tahu kita tuh bisa bermanfaat apa buat dirinya. Itu poinnya. Sekali lagi ya, self branding yang saya maksud di sini adalah orang lain tahu kita tuh bisa bermanfaat apa buat dirinya. Contoh.
saya tuh butuh dimotivasi, saya lagi down. Nah, kalau orang motivator ini muncul, tahu ya memunculkan sudut sisi motivatornya, dia akan dikenal sebagai motivator dan orang akan dia butuh motivasi. Cara menyampaikan kita tuh punya peran apa? Nah, ini baru PR-nya adalah dengan satu, maksimalkan peran kita kepada orang sekitar. Nanti self brandingnya itu word of mouth. Dari mulut ke mulut. Oh, saya tahu nih. Kalau misalnya butuh masalah, pusing, kayak banyak solusi, datang ke Teh Raisa deh. Teh Raisa tuh strategiknya tinggi. Dia tuh kayak banyak gitu opsinya. Nanti word of mouth satu-satu muncul, diomongin, datang ke Teh Raisa. Gitu loh. Dari word of mouth. Atau yang kedua, bisa jadi barulah menggunakan medsos. Medsos itu, teman-teman, untuk self branding itu sangat mudah teknisnya. Baru nih ya. Kalau tadi mah fokus kamu kerjain aja kebermanfaat untuk orang sekitar kamu. Kalau medsos lebih ke branding, benar-benar branding, literally branding gitu ya. Supaya orang lain tahu kita itu seperti apa. Minimal banget status, postingan, bio. Minimal. Ini starter pack minimal ya. Itu yang gue caretaker enggak, tapi munculkanlah sifat caretaker, peran caretaker kamu tuh lagi ngapain. Misalkan kalau yang jelas misalkan Des ini ya, ini tuh desainer ya, maka personal brandingnya muncul di story itu ya kamu lagi bikin desain lah, kamu lagi apa-apa, tapi istiqomah teman-teman. Itu terus. Teman saya ya jadi desainer sekarang kalau bikin logo itu bisa di atas 10 juta teman-teman, satu logo doang. Misalkan logonya gini ya, 10 juta. Tambahin garis revisi, 20 juta, pokoknya mahal sama dia. Mahal. Karena apa? Karena dia tuh sering banget memperlihatkan status, lihat aku lagi bikin desain, terus pakai alat-alat yang canggih, terus pakai apa, memperlihatkan. Orang tuh jadi tahu, kamu desainer ya, bikin logo berapa. Gitu. Ada teman saya yang mau membangun personal brandingnya sebagai penjual sepatu. Statusnya tuh sepatu semua. Ya kalau enggak mepet-mepet yang masih kulit gitu atau apa gitu. Produk sepatu ya sama aja status. Dari obrolan segala macam. Itu self branding sana. Postingan juga. Bedanya story yang postingan apa, Kang? Aduh, ini waktunya minta tolong. Mohon maaf nih. Udah lebih kayaknya nih. Waduh, udah habis katanya. Nah, bentar ya, ini satu lagi. Kalau status tuh tell the process. Kalau postingan tell the result. Tell the process, tell the result. Oke. Kamu mau nge-branding, kamu adalah seorang singer, penyanyi. Suara aku bagus. Kayaknya aku bermanfaat nih buat orang lain. Ya kan? Karena bisa jadi orangnya tuh kreatornya tinggi, kreator. Dia bisa ngonsep penampilan yang bagus kayak gimana gitu. Banyak proses-proses tuh, proses bikin lagu apa segala macam di story. Hasil lagunya yang bagus di postingan. Itu kebayang ya? Ini bedanya nih. Kalau bio ya udah, bio mah emang apa yang mau kita lihatin gitu ya. Kita tuh mau dikenal sebagai apa, di bionya ditulis di situ, spesifik gitu loh. Task mapping practitioner gitu ya. Ya udah itu aja gitu. Yang lainnya ada nggak apa-apa tambahan, tapi itu salah satu yang di bio Instagramnya, itu salah satunya. Bayang nggak teman-teman? Bayang ya. Dan itu bisa mulai dari sekarang. Caranya ya kenal diri dulu, baru nanti peran ini ya. Bayang ya teman-teman. Nih udah for free nih dikasih tahu. Tuh terus. Nah, keresahan. Nih saya cuma mau bacain ya teman-teman. Saya akan bacakan pelan-pelan supaya kita tidak insecure. Supaya kita tahu porsi kita itu berbeda-beda. Cari why, peranmu sesuai dengan bakatmu untuk berikhtiar menyelesaikan keresahan tersebut. Kita tidak perlu memiliki peran yang sama. Tidak semua orang perlu menjadi pemimpin.
Perlu ada yang menjadi desainer, sekretaris, humas, ambil bagian yang sesuai dengan diri. Tidak semua orang dapat berkomunikasi dengan baik, tidak perlu semua orang berbicara, tetapi tetap perlu ada yang mendengarkan. Gitu ya. Semoga peran yang diambil menjadi pemberat timbangan di jalan ketakwaan dan menjadi bekal saat kembali pulang nanti. Baik lagi ke diri sendiri, baik lagi ke apa yang ternyata 4E kita apa parameternya, dan makanya jangan bandingin sama orang lain, bandingin sama diri sendiri. Sudah lebih baik diri kita di masa lalu. Kalau sama orang lain ya capek. Bahasan membandingkannya udah cukup. Pokoknya you are what you think itu benar. The best comparison is with yourself. Ya, capek sama orang lain kalau ngebanding-bandingin ya. Udah deh. Nah, terakhir fokus sama kelebihan dan siasati keterbatasan. Fokus sama kekuatan kamu ya. Kalau ada keterbatasan yang di hadapan kita, saya kasih 3 opsi. Pertama, hindari. Kalau itu hal yang memang tidak lu banget, nggak gue banget, hindari. Kedua, nggak bisa dihindari, Kang. Oke, saya kasih opsi 2. Delegasikan. Kasih ke orang, bisa nggak? Aku nggak bisa public speaking, lu bisa jago, communication-nya tinggi, kasih ke dia. Dia senang, kita terbantukan. Clear. Tapi kalau hindari nggak bisa, delegasikan nggak bisa, aduh harus aku nih yang menghadapinya, dobrak diri. Mau nggak mau. Karena hidup ini tidak seideal apa yang saya sampaikan tadi. Pasti banyak banget nanti, saya nggak bisa desain, tapi kerjaan perlu menuntut saya bisa ngedesain, dobrak diri. Mau nggak mau. Didelegasikan nggak ada partner, dihindari ya paling keluar kerjaan ya gimana gitu. Bayang ya teman-teman ya, gitu untuk mensiasatinya. Udah itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Waktunya Bisi udah overload banget. Makasih. Terima kasih Kang atas pemateriannya tadi. Mungkin langsung aja nih teman-teman, buat yang masih kepo boleh nih dibuka sesi tanya jawab. Nah, apabila teman-teman ingin bertanya, bisa langsung gunakan fitur raise hand-nya ya. Nah, Kang sudah ada penanya nih dari Teh siap. Intan Rashita. Mantap. Boleh Teh Intan, open mic Teh. Iya, mau nanya. Boleh. Kan kalau misalkan gitu, aku nggak bakat di suatu bidang A, bahkan awalnya nggak suka, tapi karena melalui suatu proses, aku jadi bisa sesuatu yang nggak aku bakatin sebelumnya. Bahkan bisa mencangkup 4E yang udah dipaparkan tadi kan. Nah, itu tuh masih bisa disebut bakat apa enggak? Sama tindak lanjut yang tepat itu gimana? Aku harus ngelanjutin hal tersebut atau fokus sama bakat aku gitu. Oke. Boleh Kang langsung dijawab. Langsung Teh Risti ya. Jadi gini, langsung Teh Intan. Konsepnya itu ini kita, nggak bisa gambar, ini stickman, nggak. Ini kita nih, kita ini tidak berubah. Kita tidak berubah. Ada proses yang kita lewati, proses. Sekali lagi itu menyadarkan. Kalau Teh Intan sebelumnya saya tuh nggak bisa, terus melewati proses ini. Terus jadi bisa, terus malah jadi 4E. Berarti proses itu berhasil menyadarkan Teh Intan. Jadi kalau misalkan Teh Intan misalkan tes yang tadi tuh yang temu bakat ya. Saya sering ditanya banget, "Kang bisa berubah nggak sih?" Saya selalu bilang, tes itu bisa berubah. Tapi kitanya yang nggak berubah. Kok bisa? Tes itu sesuai dengan pengetahuan kita tentang diri kita. Misalkan gini, ya. Kita sebelum proses adalah A. Pengetahuan jangan A lah, terlalu tinggi. Misalkan pengetahuan kita nilainya tuh C tentang diri kita. Tentang diri kita, pengetahuannya C. Setelah proses, suka nggak suka, gue banget, segala macam. Banyak banget yang dikerjakan. Setelah proses nanti keluar, naik nih, nilainya jadi B. Proses lagi, misalkan ini proses SMA. Proses lagi kuliah. Oh iya, ternyata saya tuh ABCD. Nanti naik lagi nilai tentang pengetahuan diri kita tuh A. Jadi yang berubah itu bukan diri kita, tapi pengetahuan kita tentang diri kita. Bayang ya. Semakin banyak proses, semakin matang pengetahuan kita tentang diri kita. Gitu, Teh Intan. Jadi tindak lanjutnya gimana? Kalau udah tahu 4E-nya di situ, ya berarti dicari sabila yang tepat di mana. Di mana nih tempat yang tepat untuk memaksimalkan bakat saya tadi gitu loh.
Aktivitasnya apa? Oh ini di komunitas mana ya? Di organisasi mana ya? Di kerjaan yang mana ya? Gitu. Jangan fokus ke sabilanya, tapi ke syakilanya. Tapi kalau syakilanya udah dapet, cari sabilanya. Gitu Teh. Oke, insya Allah cukup Oh ya Teh iya, Intan. makasih Kang. Udah cukup. Sama-sama. Mantap Teh Oke, Intan. jadi fokus aja syakilanya dulu. Ketika sudah dapat, langsung cari sabilanya. Yes. Oke. Selanjutnya ada lagi nih Kang, dari Teh Raisa Najma. Boleh Oke, nih Teh. Teh. Langsung open mic aja. Oke, terima kasih Teh Risti. Siap. Halo Kang, Halo. mau nanya. Boleh. Sebelumnya tadi balik lagi ke mengenal diri ya. Kalau misalnya nih, tapi pengen nanya opini Akang aja sih. Misalnya kita itu udah kenal misalnya sama diri kita kayak, oh yang kita suka tuh ini, yang kita pengen tuh kayak gini gitu. Nah, gimana caranya buat terus, kan pasti ya namanya hidup mah gak ideal ya, buat pas di kedepannya mah gitu, pas udah dijalanin mah gak ada yang ideal. Nah, gimana caranya buat tetap berkomitmen sama pilihan yang udah kita tahu gitu, sama yang tadi udah kita kenal gitu. Gimana caranya buat berkomitmen sama yang udah kita tahu. Walaupun itu nggak sesuai dengan bakat kita gitu ya. Ya, menarik. Gimana caranya buat berkomitmen? Sedang merasakan seperti itu Teh? Gak tahu ya. Ya nggak apa-apa. Gini sih, langsung jawab ya. Yuk sama-sama. Langsung jawab Teh. Nah, gini ya. Mana tadi yang kekurangan? Oh, ini kekurangan. Teman-teman, ini ya, punten agak beda. Mungkinnya saya senang nulis di whiteboard, senang segala macam. Jadi kalau misalkan PPT Hungkul Teh nggak bisa nyoret-nyoret gitu. Walaupun tulisannya nggak bisa dibaca ya. Nah, gini Teh Raisa. Jadi kalau misalkan emang ya Teh Raisa, saya analogikan lah, misalkan ya Teh Raisa, pendidikan apa kuliahnya? Fisika murni. Oh, fisika murni, Masya Allah. Ya. Fisika. Let's say. Kita sebutlah Teh Raisa itu tidak nyaman dengan fisika ini. Misalkan. Nggak tahu nih kalau benar ya. Misalkan aja gitu guys. Misalkan. Nah, ini kita bisa runutin ke belakang. Pertanyaannya, kenapa kok fisika ngambilnya kemarin? Ya. Misalkan dari berbagai arah nih. Orang tua, teman, ya udah pilihan kedua atau ketiga yang kurang dipersiapkan, atau jalur undangan yang udah gimana lagi. Banyak banget faktor tuh gitu ya. Misalkan contoh ya. Kalau enggak, aku kira fisika menyenangkan. Ternyata berat guys. Nah, ini juga ada sebuah bakat yang baru disadari gitu kan. Banyak banget. Cuma baik lagi kekurangan tadi. Mana sih tadi kekurangan? Nah, kita bisa hindari nggak sih si fisika ini? Kuliah fisika ini bisa dihindari nggak? Kita bisa nggak? Nggak bisa. Ke opsi kedua, didelegasikan bisa nggak ya? Aku nitip gitu, kamu kuliah fisika ya? Ke adek, kamu kuliah fisika ya? Gantiin teteh. Kalau nggak sepupunya gitu. Murid siapa? Kan nggak bisa juga. Oke, delegasikan nggak bisa, berarti perlu dobrak diri. Gimana cara dobrak diri? Gini, ya saya kasih sebuah tips and trick. Teh Raisa itu pasti terbagi dua. Ada yang Teh Raisa gue banget, ada yang Teh Raisa nggak gue banget. Teman-teman, nih saya kasih sesuatu yang ini cukup krusial ya. Ketika teman-teman menjalani hal yang gue banget, teman-teman baterainya tuh kecas. Walaupun capek, tapi kecas aja energi itu. Walaupun capek kayak punya rasa kepuasan tersendiri aja. Bayang nggak teman-teman? Karena bahagia dan tenang tadi. Tapi kalau ngelakuin yang nggak gue banget, capek iya, baterai nggak kecas. Gimana sih kalau lowbat gitu? Jadi, nih ya, triknya adalah, kalau fisika ini adalah hal yang nggak gue banget, Teh Raisa perlu menjalani aktivitas yang gue banget supaya
baterainya kecas untuk dihabiskan di sini. Setelah itu cas lagi, habisin di sini. Cas lagi, habisin di cas lagi. Terus. Bayang nggak? PR-nya adalah menemukan mana yang gue banget biar bisa ngecas. Biar nggak stres. Biar nggak pusing. Bayang ya? Gitu Teh Raisa. Karena ya nggak bisa didelegasikan. Nah tinggal nanti setelah itu, ini kan tentang menjalaninya. Terus what next? Gini, saya kasih tahu. Ketika udah tahu gue bangetnya di mana, selain untuk ngecas, kita perlu mempersiapkan karir selanjutnya. Ini contoh aja ya. Saya nggak tahu Teh Raisa bener salah jurusan apa enggak. Contoh aja ini mah ya. Dan kalau misalkan udah tahu gue bangetnya di mana, siapkan karirnya, siapkan mau apa, saya mau jadi apa. Oke lah, saya di fisika tapi karir saya mau kemana ya, disiapin ya sekarang. Oh, aku suka aktivitas ini, kerjaannya di mana ya. Nah, mulai dibidik dari sekarang. Kalau sekarang tuh enak, informasi banyak, bisa nyari tek gitu loh. Bisa langsung mempersiapkan. Dulu mah susah gitu. Nah, tahu ya, ASN tuh ngapain aja ya di Kementerian A, Kementerian B, ngapain aja saya nggak tahu. Sekarang bisa tahu. YouTube banyak, segala macam. Pokoknya gitu disiapkan. Jadi lulus itu udah tahu ke arah mana. Jadi nggak terlalu aduh aku salah jurusan kemarin segala macam. Enggak. Lulus langsung langsung ke target yang tadi gitu loh. Bayang ya? Ini berlaku untuk semua orang di sini. Dan bisa dipraktekkan untuk saudara-saudaranya, dikasih tahu teman-temannya tentang yang cas dan lobet ini. Gitu Teh Raisa. Terima kasih, Kang. Yuk. Oke, mantap. Siap, insya Allah cukup nih untuk satu penanya lagi. Ada lagi nggak teman-teman yang mau nanya? Kalau nggak ada, aku nih. Silakan, Teh Risti. Beneran nih, guys. Pengen nanya lagi Asli. yang tadi boleh nggak? Oh iya. Oh, mangga Teh Raisa. Gimana Teh Risti? Ya. Teh Raisa dulu, Kang, boleh. Ya, sok. Oke, Kang. Kalau nih misalnya, seandainya kita udah tahu nih yang gue banget tuh apa gitu. Tapi ternyata saat perjalanannya itu ada hal yang malah bikin kita jadi nggak suka sama hal tersebut. Tapi ternyata itu dari faktor eksternal gitu. Misalnya entah lingkungannya atau mungkin dari orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, gimana cara buat ngehadapin hal tersebut atau mungkin malah jadi kenal kalau itu tuh bukan hal yang gue banget gitu. Oke. Menarik nih. Asik, Kang. Kan gue banget itu berarti poinnya apa tadi? Syakila ya? Syakila. Kalau tempat berarti apanya? Sabila. Syakila bisa dirubah nggak? Enggak. Sabila bisa dirubah nggak? Bisa. Maksudnya apa dirubah? Cari sabila yang lain yang serupa. Cari sabila yang lain yang sejenis dengan syakilanya. Kalau emang udah toksik. Kalau emang nggak membuat kita berkembang. Kalau emang buat segala macam. Kadang saya perlu sampaikan di sini sih, tapi sorry itu saya. Rasa nggak enak itu jadi rem paling pakem untuk berkembang. Rasa nggak enak itu rem paling pakem untuk berhenti berkembang. Gak enak nih teman aku ini udah lama. Duh, gimana ya ngomongnya gak enak. Gitu ya. Karena apa? Rasa gak enak ini sebenarnya adalah prasangka. Jangan bilang-bilang ya. Enggak, Deng. Rasa gak enak itu prasangka. Prasangka kita terhadap persepsi orang lain. Prasangka kita terhadap pemikiran orang lain. Bisa iya, bisa enggak. Kalau iya ternyata tuh dianya jadi apa segala macam. Ya kan ini hidup kita yang perlu kendalikan. Ini hidup kita yang perlu kendalikan. Banyak orang yang menyesal, ngerasa, duh kenapa ya saya seperti ini, seperti itu. Karena orang lain, karena temennya, karena nggak enak ABCD. Kita tahu ada seseorang yang dekat sekali dengan Nabi kita, Rasulullah SAW. Tapi dalam sejarahnya dikatakan nggak enak.
untuk masuk Islam sama teman-temannya, sama kerabat-kerabat yang jadi masuk Islam karena rasa gak enak. Jadi rasa gak enak itu adalah rem paling pakem untuk berhenti berkembang. Makanya karena itu hanya prasangka. Jadi teman-teman ya, kalau emang udah ngerasa gak enak, cuma satu sih saran saya ya untuk menyampaikan. Misalkan saya mau keluar dari sini, gak enak nih. Caranya menyampaikan gimana? Berarti ke teknik komunikasi ya. Ini kelas komunikasi nanti. Komunikasi. Nah, komunikasi ini nanti teman-teman ya, inti dari komunikasi adalah pesan yang tersampaikan. Nah, tinggal caranya aja yang kita mainin. Caranya pakai, kalau verbal langsung ngomong, aduh gak enak. Oke, nggak pakai verbal berarti. Bisa ngetik, texting bisa ya udah texting gitu ya. Kalau pakai VN, metode banyak, sampaikan aja. Nah, penting niatnya bismillah ya Allah, ini untuk kebaikan saya dan kebaikan orang lain. Ini untuk kebaikan saya dan kebaikan orang lain. Saya sayang sama diri sendiri ya. Saya ingin amanah dengan diri sendiri yang udah Allah titipkan segalanya kepada saya. Saya ingin amanah. Saya nggak mau menzalimi diri sendiri. Saya akan coba menyampaikan hal ini. Bismillah ya Allah, tolong kasih taufik, tolong kasih kemudahan dan berkah. Bismillah. Gitu. Jadi biar gak enaknya hilang. Terus komunikasikan dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan. Gitu ya, Teh Raisa. Gimana, Teh Raisa? Kepo lagi? Oke, cukup ya. Cukup. Insya Allah. Makasih, Kang. Yo, sama-sama. Oke. Gimana nih, teman-teman? Ada nggak yang mau nanya? Kasihan Teh Risti mau nanya tadi. Mau nanya nih, Kang. Ya, Tadi tuh sempat disinggung nih di awal. Katanya kalau salah branding itu berbahaya gitu, malah iya, berbahaya. Gitu. Nah, berbahaya itu kayak gimana sih, Kang? Iya, untung diingetin. Apa, ya, gitu? ya. Gini teman-teman ya. Branding itu bisa bahaya kalau salah niatnya. Salah niatnya bahaya. Yang pertama ya, itu salah niatnya branding. Gini, contoh. Bismillah ya, saya sesuatu. Teman-teman, misalkan ABCD, ayo saya akan dorong, ayo dong, branding dong, ayo kasih tahu ke orang-orang kalau kamu tuh bisa ini gitu. Terus ya bisa jadi kita ngelakuin hal itu kan, oke gue branding gitu ya, oke aku post story post postingan aku bikin TikTok kalau segala macam tentang hal itu yang kita bisa gitu kan, ya kan. Lihat ya di Instagram, dia bisa bikin konten tentang ini bagus ya, dia bisa jadi ini segala macam. Hal yang orang-orang bisa tuh di branding gitu kan, ya gitu kan sama orang-orang kan. Oke. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau menceritakan tentang Wesh Al-Qarni. Mungkin teman-teman udah tahu ya Wesh Al-Qarni ya. Tapi saya ceritain aja lagi. Wesh Al-Qarni itu adalah seorang tabi'in, bukan sahabat. Karena belum pernah ketemu Rasulullah SAW. Seorang tabi'in. Yang hidup di zaman Rasul, tapi tidak pernah sekalipun ketemu sama Rasul. Walaupun nggak pernah ketemu sama Rasul, tapi Rasul tahu bagaimana orangnya, bagaimana hebatnya dia. Dia tuh kalau di kampungnya tuh dihina, dicaci maki, dimarahin, dibully. Asli gitu loh. Teman-teman pernah nggak lihat orang dibully terus kasihan? Saya ada ya, teman saya tuh kayak dibully itu kasihan gitu loh. Ini satu kampung ngebully dia. Dibilang anak orang aneh gitu loh. Gara-gara dia ngurus ibunya terus. Dan gara-gara hal-hal lainnya yang ibadah-ibadah yang dia lakukan. Ada orang yang paling suka kesel sama dia itu ada yang apa ya, yang king bully-nya lah, yang apa ya, yang pokoknya paling suka ngebully dia itu ada seorang. Suatu saat Rasulullah SAW ngasih ini kan sabda hadis, kalau misalkan kalian ketemu sama Wesh Al-Qarni, maka mintakanlah ampun kepada Allah melalui doanya dan mintakanlah rahmat, kan gitu kurang lebih lah ya. Bahkan itu tuh bilangnya kalau nggak salah tuh ke Abu Bakar Pak Umar gitu, saya lupa. Lalu dicarilah oleh sahabat ya, mana sih Wesh Al-Qarni, mana sih rumahnya segala macam gitu. Lalu ketemu sama orang yang suka ngebully dia terus. Kamu tahu nggak Wesh Al-Qarni di mana? Oh itu kan di kampung saya cari-cari nggak ada. Kenapa emang? Rasulullah terus disampaikan sabda yang tadi, kalau misalkan ketemu sama Wesh Al-Qarni, mintakanlah ampun dan mintakan rahmat segala macam, doa ke Allah gitu. Karena nggak ketemu sahabat ini, ya udah akhirnya pergi. Lalu orang ini
ketemu nyari Wes Al-Qarni di tempat yang biasa dia ngebully, ada orangnya Wes Al-Qarni. Terus dia langsung ketemu sama orang. Wes Al-Qarni, saya mau nanya apa? Kenapa orang-orang besar, orang-orang penting Quraisy, orang-orang di sana tuh kok nyariin kamu, dan mereka tuh minta doa dan mereka tuh ingin minta doa ke kamu. Gitu loh. Kalau gitu aku ingin coba minta doakan aku juga. Lihat Wes Al-Qarni jawabannya apa. Oke. Aku akan doakan kamu dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, berhenti ngebully aku. Syarat yang kedua, jangan bilang siapa-siapa bahwa doaku diijabah makbul langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Wes Al-Qarni, dia mengingatkan, oke, aku nggak akan bully kamu lagi. Lalu didoakan sama Wes Al-Qarni untuk keselamatan, rahmat, segala macam. Habis itu Wes Al-Qarni nggak pernah lagi ada di daerah sana, nggak tahu pergi hilang, entah kemana. Ini apa? Wes Al-Qarni tahu betul doanya diijabah. Tahu betul doanya itu makbul sama Allah. Bisa hancurkan, bisa banget. Ya Allah, tolong segala macam, bisa kan doanya makbul diijabah. Karena dia punya kekuatan, dia punya power, dia punya sesuatu yang orang lain nggak punya. Di saat orang-orang sekarang berbondong-bondong untuk membrandingkan diri, Wes Al-Qarni punya kekuatan, punya kelebihan, tapi memilih untuk diam. Karena apa? Karena takut, khawatir keikhlasannya rusak. Maka teman-teman bilang tadi ya, self branding di sini bukan ya opsi lah, medsos itu opsi. Kamu tuh bisa apa segala macam. Tapi self branding di sini yang ingin saya sampaikan, minimal orang tahu kamu bisa bermanfaat apa. Kamu bisa yang signifikan, atau pokoknya kamu tuh untuk tampil gak masalah dan bisa menjaga niat kamu nggak apa-apa pakai medsos, pakai sosmed segala macam. Teman-teman, kalau teman-teman lihat Instagram saya, itu isinya poster semua. Berat teman-teman ngejaga niatnya, Masya Allah. Sampai saya tuh, ya Allah, bismillah, saya sharing ini, ya Allah, semoga dikasih jalan yang semoga ikhlas deh. Emang ikhlas tuh apa? Kan sering ya, ikhlasin dong. Ikhlas. Emang ikhlas apa? Ikhlas secara lugotan, secara bahasa itu murni. Susu murni. Tidak ada kontaminasi. Murni untuk Allah aja. Kalau misalkan kayak tadi antara ayam dan rendang, kalau kita misalkan emang mau beli rendang, terus yang dibilang ayam popnya habis, ya udah kita nggak kecewa. Ya udah nggak apa-apa, ya biasa aja. Tentang niat. Kalau misalkan kita mau beli rendang, dibilang ayam popnya habis, kita kesel, itu berarti dia niatnya ada ayam popnya tuh. Ini ayam popnya habis. Aduh, kok habis sih? Terus kita tuh bilang, kenapa ngapain marah, kan kita mau merendang. Tapi kan ayam popnya habis. Kan kita mau makan rendang. Iya, ayam popnya habis. Berarti emang niatnya mau ayam pop. Lu ngomong doang mau rendang. Lu ngomong doang lillah, tapi ada sesuatu yang kamu inginkan. Serem emang. Makanya teman-teman, jadi kesini ya, self brandingnya. Ini teman-teman ya, saya benar. Sebelum teman-teman self branding, makanya niat itu yang bahari. Maksud saya ke sana. Jadi sebenarnya awal niatnya dulu apa? Bismillah. Oke, udah mantap, udah kuat. Ya Allah, bismillah, saya mau share ini supaya banyak bermanfaat. Gitu ya. Saya share ini jadi dakwah. Saya share ini segala macam. Jangan nunggu dulu, saya mah nggak pantas segala macam. Enggak, bismillah dulu, niat dulu, langsung eksekusi. Gitu ya, teman-teman ya. Seperti itu. Wah, Masya Allah, Kang. Jadi balik lagi ya, Kang, kita fokusnya ya beribadah dan bermanfaat. Fokusnya itu. Oke. Ini Teh Risti, untuk pekerjaan ini perlu sih. Pekerjaan masukin CV itu bisa masukin yang tadi yang temu bakat tuh bisa. Saya adalah ambasador apa bisa apa orang tahu kita tuh seperti apa orangnya. Gitu sih. Oh iya, Kang, saya lihat di CV Akang juga ada tuh. Nah, top gitu talents, kurang lebih. Gitu kan. Yes. Oke. Bisa tuh teman-teman tadi mungkin CV itu. Nah, insya Allah tadi pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Mohon maaf nih, malah aku yang nanya. Nah, buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk bertanya nih ke Kang Faisal, aku punya tips. Yang pertama, follow akun Instagramnya Kang Faisal Syahri. Terus nanti teman-teman DM.
Kang, aku peserta upgrading 2. Ya, betul. Nah, terus langsung tanyain aja. Insya Allah Kang Faisal akan menjawab ya, Kang? Insya Allah. Siap. Insya Allah. Oke. Nah, terima kasih nih buat antusiasme teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya, mungkin ada closing statement dulu nggak, Kang, dari Akang? Oh iya, boleh. Sebelumnya, kalau misalkan mau save nomor juga boleh ya. Nanti kita silaturahmi di WA. Kang, saya apa-apa nanti saya save balik, insya Allah. Sama, terus yang kedua, apa ya? Tadi udah sih, sebenarnya closing tadi tentang niat. Self branding ini berat, teman-teman ya. Saya ingin sedikit demi sedikit merubah sudut pandang teman-teman ya. Kalau misalkan kelas self branding, wah ini mungkin ini dikasih jalan sama Allah, dikasih taufik ya. Self branding itu hati-hati di sini. Gitu. Mungkin kalau pemateri yang lain udah runut tuh teknisnya, gini. Kalau saya, mohon maaf, diorientasi dulu deh, karena itu lebih bahaya. Saya jelasin teknis gampang banget, tapi kalau orientasinya salah, aduh, lebih berbahaya gitu ya. Jadi teman-teman mari lurusin niat self branding buat apa, dan teknisnya minimal tadi untuk yang story, postingan, terus bio, terus kebermanfaatan segala macamnya udah gitu ya. Niatin buat ibadah. Terus yang terakhir sedikit promosi ya, boleh ya. Itu kan full assessment namanya, itu memang ada ininya, ada yang gratis saya kasih tadi yang ST30 yang temu bakat, silahkan. Nah, kalau mau teman-teman mau lebih dalam lagi untuk mengenal diri dan bakat segala macam, insya Allah hari Sabtu ini, besok kelas gitu ya, kelas untuk mengenal diri lebih jauh lagi. Konten dalam gitu. Yang tadi kan signifikan, input kan sekilas ya, nanti di sana lebih dalam sih. Nah, kalau misalnya mau tertarik bisa hubungi ini nomornya atau enggak langsung ke IG ini. Oke, aduh ini nomornya kehapus. Ini boleh screenshot segala macam. Itu aja ya teman-teman, makanya selamat mengamalkan ilmu, karena seiring bertambahnya ilmu bertambah juga tanggung jawab kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kan akan ada penyerahan plakat nih, Kang, dari teman-teman panitia. Mangga kepada teman-teman panitia dipersilakan. Bagaimana teman-teman panitia? Oh, ini stop share dulu ya saya? Oh iya, benar-benar. Oh iya, harus betul. stop sharing dulu. Silahkan. Mantap. Bagaimana nih? Ada perwakilan panitia? Atau... Oke. Silakan, Kak. Kang Faisal, terima kasih sebelumnya udah nyempatin hadir dan berpartisipasi ya. Keren banget pemateriannya, keren banget. Semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman di sini, dan makasih banget juga buat Kang Faisal udah datang. Gitu. Gitu Kang, makasih banyak. Iya, siap. Sama-sama Teh Tasya. Iya, Kang boleh foto bareng dulu nggak buat dokumentasi nih? Ada panitia yang bantu dokumentasi. Ini gimana sih? Ada filter-filter? Saya nggak bisa filter nih di Zoom saya. Update kan Zoom-nya? Oh, update ya. Iya. Kayak gemoy-gemoy gitu. Boleh. Kita foto. Yuk. Ini dipandu sama panitia ya? Iya, dipandu sama dokumentasi ada. Sok. Yuk. Seru tuh fotonya ya. Biasanya pubdoc itu harus kameranya ini minjem DSLR yang gimana? Kayak nama print screen. Gimana? Atau aba-aba Risti aja ya? Yuk, 1, 2, 3. Oke, udah ya. Nah, ini sesi foto dengan plakat aja nih, Kang. Kita pengen foto bareng gitu juga. Iya. Siap. Udah ya ini plakatnya. Terima kasih ya kepada perwakilan panitia nih. Sama-sama. Siap. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke sesi dokumentasi. Buat teman-teman yang belum
lagi nih kita foto sama Kang Faisal. Saya manggil Faisal aja gitu. Faisal tuh Oh gitu. akte sesuai akte. Oh iya siap. Oke, nah teman-teman udah pada on cam tuh kan, cakep-cakep semua ternyata. Oke, gimana nih aba-abanya insya Allah dari teman-teman panitia ya? Dari saya teh. Siap, Mangga Rahimah. Baik teman-teman, berhubung ada 4 slide, kita ber4 kali ya. Siap. 4 kali doang mah. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga ya, 1, 2, 3. Baik, slide yang terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Rahima. Masya Allah, kita gerak 4 kali ya, ganti-ganti. Thank you kepada Rahima. Nah, alhamdulillah nih kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Faisal berkenan hadir dan juga terima kasih kepada seluruh teman-teman peserta. Nah, semoga dan juga bisa kita aplikasikan ya, teman-teman. Karena waktu juga sudah malam, langsung saja mungkin istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Risti Diana Fitri dan panitia mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Jangan lupa buat teman-teman untuk mengisi link presensi yang sudah tersedia di room chat. Dan teman-teman yang sudah mendapatkan door prize, insya Allah akan dihubungi oleh teman-teman dari panitia nih. Baiklah, saya Risti Diana Fitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Yuk.